Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Shin Jae-rim yang sedang berlari terburu-buru masuk ke sebuah rumah sakit. Ternyata pada hari itu Jae-rim mendapatkan kabar dari kedua saudara tirinya bernama Kang Soo-jin dan Kang Hwa-jin yang memberitahu jika kesehatan ayah mereka bernama Shin Kwang-soo yang semakin memburuk. Saat berada di sana Jae-rim tampak begitu khawatir dengan kondisi ayahnya dan memohon untuk tetap terus bersama dengan mereka. Kemudian sang ayah meminta Jae-rim untuk mendekat karena ada hal yang sangat ingin ia sampaikan. Namun pada saat itu ayahnya hanya membisikkan kepada Jae-rim saja hingga membuat saudara tirinya merasa penasaran. Tak lama setelah mengatakan hal itu, ayah Jae-rim tiba-tiba lalu menghembuskan nafas terakhirnya hingga membuat Jae-rim dan kedua saudara tirinya merasa sangat sedih atas kepergian sang ayah. Di hari itu Jae-rim bersama keluarga tirinya lalu mengantarkan sang ayah ke tempat peristirahatan terakhir dan terlihat jika mereka sangat terpukul atas kehilangannya. Meskipun hal itu terasa sangat menyesakkan dada, namun Jae-rim berusaha untuk menguatkan diri dan berjanji kepada ayahnya untuk tetap bersikap tabah. Shin kemudian kembali ke masa lalu tepatnya 20 tahun yang lalu. Pada saat itu Kwang-soo ayahnya Jae-rim terlihat sedang berlatih bela diri bersama dengan teman-temannya. Di tempat itu juga terdapat seorang wanita bernama Hwang Sura, di mana ia terlihat terus memandangi Kwang-soo hingga membuatnya terpesona dan berpikir jika Kwang-soo adalah pria yang sangat jantan. Dan ternyata Hwang Sura adalah ibu tiri dari Jae-rim dan merupakan seorang janda yang memiliki dua putri yaitu Soo-jin dan Hwa-jin. Melihat jika Kwang-soo mengguyurkan badannya, Bu Kwang langsung menghampiri Kwang-soo sambil memberikan perhatian yang cukup romantis. Kwang-soo yang melihat hal itu ia pun tampak merasa berbunga-bunga dan berpikir jika sekarang ini dirinya mulai jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Jae-rim yang juga berada di sana ia pun tampak hanya menyaksikannya saja sambil memakan jajanan. Singkat cerita setelah sang ayah menikah dengan Bu Hwang ia pun dibawa oleh ayahnya untuk tinggal bersama Bu Hwang dan juga kedua putrinya. Di hari itu Jae-rim terlihat disambut baik oleh Bu Hwang dan diajak untuk makan malam bersama. Namun terlepas dari hal itu, ternyata kebahagiaan tersebut hanya dirasakan oleh orang tuanya saja di mana Jae-rim selalu merasa tak bisa makan dengan nyaman karena keberadaannya itu tidak diterima oleh kedua putrinya. Setelah kepergian ayahnya tentu kondisi ini akan semakin memperburuk keberadaan Jae-rim dan mungkin mereka akan secara terang-terangan memperlihatkan sikap ketidaksukaan mereka. Jae-rim mengetahui jika kepergian ayahnya itu sangat menyakitkan kepada Bu Hwang karena Jae-rim tahu jika ibu tirinya itu sangat begitu mencintai ayahnya namun tidak dengan dirinya. Dan oleh karena itu Jae-rim lalu berpikir serta mencari cara untuk bisa segera meninggalkan rumah ini secepat mungkin agar nanti ia bisa terlepas dengan mereka semua. Setelah itu Jae-rim lalu diam-diam menyelinap masuk ke kamar ayahnya untuk mengambil hadiah terakhir yang ia titipkan saat berada di rumah sakit kemarin. Saat dicek ternyata hadiah tersebut berupa brosur lowongan pekerjaan untuk menjadi seorang manajer di perusahaan bernama Chungdam Heaven. Tak cukup dengan itu saja sang ayah juga memberi pesan kepada Jae-rim untuk segera mencari pekerjaan dan mencari suami yang kaya untuk memperbaiki kehidupannya. Lalu Shin kemudian berpindah ke sebuah klub bernama Chungdam Heaven di mana di sana terdapat seorang pria tampan bernama Moon Chamin yang sekaligus CEO dari perusahaan tersebut. Diketahui Chamin memang merupakan seorang putra konglomerat, namun ternyata ia mempunyai pikiran yang sangat kolot terhadap wanita dan sama sekali tidak percaya dengan adanya cinta. Kemudian datang seorang pria bernama Yong Bae yang merupakan asisten pribadinya. Kedatangannya pada saat itu ingin menyampaikan jika laba perusahaan mengalami kerugian hingga mencapai 200%. Dan jika keadaan ini terus berkelanjutan maka Chamin pasti akan mengalami bangkrut dan mungkin ia akan segera menutup perusahaannya. Mendengar itu Chamin bukannya panik, ia malahan terlihat begitu santai dan berkata jika hal itu sudah berjalan sesuai rencananya. Chamin menegaskan jika dirinya sama sekali tidak mengkhawatirkan mengenai masalah keuangan karena ia tak mau diperbudak oleh hal semacam itu. Karena sekarang bisnisnya sedang mengalami kerugian besar, Chamin kemudian mengagetkan asistennya dengan berkata jika dirinya akan menaikkan gaji seluruh karyawannya sebesar 10%. Sementara itu, Jae-rim terlihat kembali bermimpi dan bertemu dengan ayahnya. Dalam mimpi itu Jae-rim marah-marah kepada ayahnya, karena sang ayah sudah menyuruhnya untuk menjadi seorang Cinderella. Sang ayah mengatakan jika hal tersebut akan membuat hidupnya lebih baik dan menyuruh Jae-rim untuk tidak terlalu mengkhawatirkan masalah di kehidupannya. Sang ayah lalu menendang sebuah labu kepada Jae-rim hingga membuatnya langsung terbangun dari tidurnya.
Tak lama Jerim lalu mendapatkan telepon dari sahabatnya untuk mengajaknya pergi menghadiri acara pernikahan temannya yang berada di Chungdam Heaven. Mendengar itu Jerim langsung menyetujui ajakan temannya karena sudah dari dulu ia ingin pergi ke tempat tersebut. Singkat cerita saat berada di sana, Jerim dibuat terpukau saat melihat perusahaan Chungdam Heaven yang tampak begitu besar dan megah. Di sana juga terdapat Chamin yang sedang membahas mengenai persiapan acara bersama dengan salah satu karyawannya. Pandangan Chamin kemudian tertuju ke salah satu tamu pria yang terlihat sedang membawakan sebuket bunga dan berpikir jika pria itu adalah orang yang berbahaya. Merasa jika ada yang tidak beres, Chamin kemudian mengikuti pria misterius tersebut dan mendapati jika si pria berencana untuk membawa pergi pengantin wanita dari tempat ini. Ternyata si pria itu adalah mantan dari pengantin wanita yang tak mau merelakan wanita pujaannya itu menikah dengan pria lain. Chamin yang sudah dari tadi memperhatikan ia pun langsung menghentikan tindakannya hingga perkelahian pun tak dapat dihindari. Dengan mudah Chamin berhasil melumpuhkan pria tersebut dan meminta si pengantin wanita untuk segera melanjutkan acara pernikahannya. Singkat cerita setelah acara pernikahan itu selesai, Chamin terlihat sedang membersihkan payung kesayangannya dengan sangat bersih. Lalu saat ia menaruh kain lap di atas meja, tiba-tiba kain tersebut terbang hingga mengenai wajah Jerim. Saat melihat jika kain tersebut adalah sapu tangan yang mahal, Jerim pun dibuat kegirangan dan merasa jika mimpi labu kemarin adalah pertanda awal keberuntungannya. Akan tetapi ternyata hal itu adalah sebuah pesan jika ibu tirinya kini sedang mengandung anak dari ayahnya. Sang ayah juga telah membelikan cincin berlian seharga $20.000 yang diberikan kepada istrinya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Akan tetapi uang tersebut ternyata didapati dengan cara berhutang kepada temannya di mana setelah acara pemakaman kemarin temannya pun menyampaikan jika ayahnya Jerim telah berhutang kepadanya. Mendengar hal itu Jerim pun merasa kasihan kepada ayahnya dan berjanji akan segera melunasi hutang ayahnya dalam waktu dekat. Keesokan harinya saat berada di rumah, Jerim dan keluarganya kemudian diusir oleh pihak perbankan karena rumah yang mereka tempati akan segera dilelang karena sudah beberapa bulan mereka tidak lagi membayar angsuran. Jerim yang melihat hal itu ia pun menyadari jika ayahnya tidak meninggalkan apapun selain hutang dan juga adik yang sedang dikandung oleh ibu tirinya. Hua Jin yang tak mau pergi dari rumahnya ia pun langsung histeris dan berkata jika ia tak mau pergi dari rumah ini. Saat Jerim sedang membereskan barang-barangnya, ia kemudian mendapatkan buku gambar yang mana hal itu mengingatkannya saat berada di bangku sekolah. Ternyata dulu Jerim sempat mendaftarkan diri masuk ke kelas liburan namun karena keterbatasan ekonomi Jerim harus berhenti mengikuti les tersebut dan mengubur semua mimpinya. Di keesokan harinya Jerim dan Hua Jin terlihat sedang membawa semua barang-barang mereka ke kontrakan yang baru untuk mereka tempati. Dan sesampainya di sana Hua Jin kemudian menyuruh Jerim tidur di lantai karena ranjang yang berada di kamar ini tidak akan cukup untuk mereka berdua. Awalnya Jerim menolak hal itu namun karena Hua Jin yang terus memaksa Jerim pun akhirnya mengalah. Di sisi lain Bu Huang terlihat memaksakan diri dalam kondisi hamil sebagai instruktur tari di sebuah sanggar. Salah satu temannya juga ikut menanyakan hal tersebut dan bertanya apakah kondisinya sekarang tidak mengganggu anak yang sedang ia kandung. Mendengar itu Bu Huang sama sekali tidak memperdulikan saran yang dikatakan oleh temannya dan memberitahu jika dirinya harus tetap menari supaya tubuhnya bisa terasa ringan. Dengan penuh semangat Bu Huang kembali melanjutkan tariannya dan tak lama setelah itu Bu Huang tiba-tiba terjatuh hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Jerim yang mendapatkan kabar itu ia pun terlihat sangat khawatir dan segera menjumpai ibu tirinya. Dokter memberitahu jika kondisi Ibu Huang dan bayinya sedang baik-baik saja dan hanya mengalami kelelahan. Ia lalu meminta Jerim untuk terus berada di sisi ibunya karena hal itu pasti akan membuatnya kembali bersemangat. Saat Jerim mendekati ibunya, Bu Huang kemudian kembali tersadar dan langsung menggenggam tangan Jerim sambil berkata jika mulai sekarang ini ia akan tetap memperlakukan Jerim dengan baik meskipun tanpa kehadiran ayahnya. Akan tetapi hal tersebut tak cukup mengubah keadaannya dan Jerim harus berpikir cepat untuk mendapatkan penghasilan demi bisa membayar kontrakan dan biaya hidup mereka sehari-hari. Namun pada saat itu Jerim merasa bingung harus memulai dari mana sebab dirinya sama sekali tidak mempunyai modal untuk memulai bisnis serta tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk melamar pekerjaan. Di saat kebingungan itu, Jerim kembali teringat dengan brosur yang diberikan oleh ayahnya di mana di dalam brosur tersebut terdapat informasi lowongan pekerjaan sebagai manajer di perusahaan bernama Chungdam Heaven.
Setelah berpikir panjang, Jae-rim kemudian memutuskan untuk mencoba pekerjaan ini demi mendapatkan hidup yang lebih baik sesuai keinginan mendiang ayahnya. Setelah itu Jae-rim kemudian mencoba berdandan dengan memakai jas yang pernah ia miliki sebelumnya. Namun karena jas itu terlalu kecil untuk dipakai oleh Jae-rim, ia pun memutuskan untuk berolahraga selama 1 bulan demi bisa mengecilkan tubuhnya. Singkat cerita, di hari ke-25 setelah berolahraga, Jae-rim kembali mencoba memakai jasnya dan merasa senang jika olahraga yang ia lakukan selama ini ternyata berhasil membuat tubuhnya lebih ramping. Namun tiba-tiba jas tersebut kemudian robek hingga membuat Jae-rim memutuskan untuk tidak makan beberapa hari ke depan. Singkat cerita, setelah 5 hari tidak makan dan hanya meminum minuman energi, Jae-rim tampak sangat begitu kelaparan hingga membuatnya tak sanggup untuk berjalan. Hua Jin yang mendengar suara berisik dari arah dapur, ia pun segera pergi ke sana dan mendapati Jae-rim yang sedang makan. Hua Jin langsung mengambil makanan yang sedang dimakan oleh Jae-rim karena sebelum itu Jae-rim sudah berjanji kepadanya untuk tidak makan dan menahan dirinya. Karena merasa kasihan, Hua Jin lalu mengajak kakak tirinya untuk makan bersama dan mencampurkan semua bahan makanan di dalam satu mangkuk yang lebih besar. Di keesokan harinya, Jae-rim terlihat sangat cantik dengan setelan baju berwarna hitam. Ia juga tampak begitu bersemangat karena sebentar lagi dirinya akan mendatangi perusahaan Chungdam Heaven untuk melamar pekerjaan dan merasa percaya diri jika dirinya pasti akan berhasil. Sesampainya di sana saat akan menaiki tangga menuju ke ruangan wawancara, Jae-rim dengan cerobohnya lalu mengangkat sebelah kaki hingga membuat sepatunya terjatuh. Saat akan mengambilnya, Jae-rim lalu dikejutkan dengan seorang pria tampan yaitu Chamin sambil membawa sebuah payung dan juga memegang sepatu milik Jae-rim. Jae-rim yang melihat hal itu, ia pun tampak begitu terpesona dan merasa sangat senang dengan momen pertemuan ini. Akan tetapi Chamin tiba-tiba berkata jika dirinya akan menuntut Jae-rim karena Jae-rim sudah mencoba membunuhnya dengan sepatu tersebut. Jae-rim yang mendengar hal itu tentu dibuat sangat terkejut hingga membuatnya tak bisa berkata-kata. 살인미수라니요? Di tengah situasi canggung itu, Jae-rim kemudian meminta maaf kepada Chamin dan berkata jika hal itu adalah murni kecelakaan yang tak disengaja sehingga tidak perlu diperbesar. Jae-rim lalu menyuruh Chamin untuk menyerahkan sepatunya, namun Chamin menolak memberikannya karena ia akan menjadikan sepatu ini sebagai barang bukti karena Jae-rim sudah mencoba untuk mencelakainya. Jae-rim yang sama sekali tidak merasa bersalah, ia pun langsung mengambil sepatunya secara paksa hingga membuat Chamin hampir terjatuh namun berhasil diselamatkan oleh Jae-rim. Singkat cerita, Jae-rim lalu tiba di ruangan wawancara, akan tetapi ternyata orang yang akan merekrutnya pada saat itu adalah Moon Chamin sendiri yang sekaligus merupakan CEO dari perusahaan Chungdam Heaven. Melihat jika Jae-rim adalah wanita yang sudah membuatnya celaka, Chamin langsung menolak Jae-rim untuk direkrut menjadi karyawannya dengan alasan bahwa Jae-rim sudah membuatnya kesal dan pekerjaan ini sama sekali tidak cocok dengan kepribadiannya. Jae-rim yang mendengar itu merasa sangat kecewa dan balik mempertanyakan apakah Chamin merasa senang setelah memperlakukannya seperti ini sebagai pihak perekrutan. Chamin mengiyakan perkataan Jae-rim dan memberitahu jika hal ini adalah bagian yang terbaik karena membuatnya semakin bersemangat. Merasa kesal dengan sikap Chamin, Jae-rim kemudian mendoakan Chamin dengan doa-doa yang buruk sampai-sampai Jae-rim menyumpahi Chamin jika tak lama lagi ia akan mati karena disambar petir. Setelah kejadian itu, Jae-rim kemudian pergi ke kafe untuk menenangkan pikiran bersama dengan sahabatnya bernama No Sunjung. Jae-rim menceritakan semua yang ia hadapi saat wawancara tadi dan memberitahu jika orang yang merekrutnya itu adalah CEO dari perusahaan itu sendiri yang ternyata memiliki sikap yang aneh dan sangat menjengkelkan. Namun terlepas dari itu semua, Jae-rim sangat berharap untuk diterima di perusahaan itu karena ia ingin mendapatkan penghasilan untuk mencukupi semua kebutuhannya. Sementara itu Chamin yang sedang berada di luar, ia pun terlihat ketakutan dengan suara petir dan kembali teringat dengan perkataan Jae-rim. Saat berada di dalam ruangannya, Chamin kembali memikirkan Jae-rim hingga membuatnya berhalusinasi seperti nyata di mana Jae-rim seolah sedang berada di sisinya. Di keesokan harinya, Jae-rim mendapatkan pesan dari pihak asuransi jika mereka sudah mengambil isi rekening Jae-rim karena sudah menunggak pembayaran. Tak lama setelah itu Jae-rim lalu ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal dan setelah diangkat ternyata orang tersebut adalah Chamin yang ingin berbicara dengan Jae-rim terkait lamaran pekerjaannya. Jae-rim merasa keheranan dan balik bertanya kepada Chamin kenapa ia kembali menelpon padahal kemarin Chamin sudah menolaknya.
Chamin mengatakan jika dirinya sudah berubah pikiran dan berencana untuk segera merekrut Jae-rim sebagai karyawannya karena ia tak mau terus dihalusinasi dengan sosok Jae-rim dan meminta Jae-rim untuk segera menarik semua doa buruk yang ia tujukan kepadanya. Mendengar hal itu, Jae-rim pun tampak begitu senang dan merasa tak menyangka jika akhirnya ia bisa mendapatkan pekerjaan. Di hari berikutnya, Chamin lalu memperkenalkan Jae-rim kepada seluruh karyawannya yang kemudian berlanjut dengan upacara perkenalan diri yang dianggap aneh dan seperti lelucon oleh Jae-rim. Yongbae menyuruh Jae-rim untuk tetap mengikuti proses alurnya karena ini adalah bagian terpenting dalam upacara perkenalan diri serta impian apa yang ingin Jae-rim capai. Saat Jae-rim mengatakan jika impiannya ingin menjadi seperti Cinderella, raut wajah Chamin seketika berubah dan langsung menatap ke arah Jae-rim dengan perasaan yang kesal. Kemudian datang seorang pria bernama Yongbae yang ternyata adalah asisten pribadinya Chamin. Juga berada di sana, ia pun tampak hanya menyaksikannya saja. Ternyata pendahulu Jae-rim juga mempunyai impian yang sama, yaitu menjadi Cinderella, dan tak lama setelah itu ia pergi tanpa memberi kabar apapun hingga membuat Chamin merasa kesal dan sangat membencinya. Saat Jae-rim berhadapan dengan Chamin, ia tampak begitu kesal kepada Jae-rim dan mengatakan jika Jae-rim pasti berencana untuk menipu serta ingin menikah dengannya. Mendengar itu, Jae-rim lalu membenarkan perkataan tersebut dan memberitahu jika dirinya memang sedang mencari pria kaya yang baik di mana hal itu bertujuan untuk memperbaiki kehidupannya. Chamin mengungkapkan jika dirinya sangat membenci orang seperti itu dan mengatakan jika Jae-rim adalah tipe orang oportunis yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk dirinya sendiri. Dan karena hal itu ia akan kembali memikirkan rencananya untuk memperkerjakan Jae-rim. Terlebih lagi Jae-rim ternyata mempunyai masalah yang cukup banyak. Jae-rim kembali memohon kepada Chamin jika hari ini adalah hari pertamanya bekerja dan sesuai kesepakatan kemarin bahwa Chamin akan memperkerjakannya. Mendengar itu, Chamin kemudian sepakat dan mengajak Jae-rim untuk bertaruh dengannya di mana takdir yang akan memutuskan apakah Jae-rim bisa bekerja di sini ataupun tidak. Tanpa merasa keberatan, keduanya pun akhirnya sepakat dan menuju ke sebuah tempat untuk memulai pertarungan tanpa melibatkan jabatan mereka. Pada saat itu Jae-rim mengajak Chamin pergi ke pinggiran sungai Han untuk memulai pertarungan pertama mereka, yaitu menghabiskan minuman beralkohol. Jae-rim yang merasa jika dirinya akan menang, ia pun langsung meminum minuman tersebut hingga membuat Chamin yang menyaksikan hal itu pun dibuat keheranan. Chamin yang tak mau kalah dengan Jae-rim, ia pun langsung menenggak minuman itu, namun hal yang tak terduga terjadi di mana Chamin ternyata tidak menyukai minuman beralkohol dan langsung memuntahkannya. Setelah itu Jae-rim lalu menyerahkan kertas kontrak kerjanya kepada Chamin dan menyuruhnya untuk menyepakati kesepakatan yang telah mereka buat. Jae-rim juga meminta kepada Chamin untuk tidak memecatnya sewaktu-waktu tanpa alasan serta segera mengangkatnya menjadi pegawai tetap. Tanpa pikir panjang, Chamin kemudian menyetujui hal tersebut dan berkata jika dirinya harus menepati janji yang pernah ia katakan sebelumnya. Chamin lalu mengambil surat kontrak tersebut dan menandatangani jika kini Jae-rim sudah resmi menjadi pegawai di perusahaan Chungdam Heaven. Saat akan pergi, Jae-rim kemudian kebelet pipis karena sudah meminum banyak minuman dan lokasi toilet yang berada di tempat itu pun terbilang sangat jauh dengan lokasi mereka. Chamin yang merasa kasihan kepadanya, ia pun segera menggendong Jae-rim dan mencari toilet terdekat sambil berlari terburu-buru. Tak lama setelah itu Chamin akhirnya berhasil menemukan toilet dan Jae-rim pun langsung pergi ke toilet karena sudah merasa tidak tahan lagi. Singkat cerita, setelah Jae-rim sudah lega dengan pipisnya, ia kemudian melihat Chamin yang masih berada di luar menunggunya. Jae-rim merasa sangat malu karena ia sudah merepotkan bosnya dan rela menunggunya di luar sendirian. Tiba-tiba Jae-rim lalu merasa berbunga-bunga karena kembali teringat dengan momen kebersamaan tadi di mana Chamin dengan romantis menggendong Jae-rim untuk mencarikan toilet kepadanya. Hal itu membuat Jae-rim merasa terpukau dengan ketampanan Chamin dan merasa jika ia adalah pria yang cukup keren. Chamin kemudian kembali dibuat terkejut saat melihat tingkah Jae-rim yang tiba-tiba berubah. Jae-rim beralasan jika dirinya merasa sangat malu karena sudah membuat bosnya repot dengan semua urusannya pada hari ini. Chamin yang melihat hal itu, ia pun hanya tertawa dan berkata jika Jae-rim sangat lucu ketika ia sedang malu-malu. Di waktu yang sama mereka lalu dikejutkan dengan seorang wanita bernama Dan A yang kemudian memanggil Chamin dengan sebutan sayang. Diketahui Dan A ternyata adalah tunangan dari Chamin yang tak lama lagi mereka akan segera menggelar pernikahan. Pada saat itu Dan A merasa marah kepada Chamin karena ia tidak mengangkat panggilan telepon dan Chamin sama sekali tidak mengabarinya apapun. Dalam hatinya Jae-rim kemudian teringat jika Chamin adalah orang yang sama sekali tidak percaya dengan adanya cinta. Hal itu ternyata berbanding terbalik dan merasa jika Chamin sudah berbohong.
Kemudian Dan A juga memperkenalkan dirinya kepada Jae-rim dan memberitahu jika ia adalah tunangan dari Moon Chamin. Jae-rim yang sebelumnya sudah menaruh perasaan kepada Chamin, ia pun terlihat cemburu dan merasa kecewa dengan sikap Chamin kepadanya. Setelah itu Jae-rim langsung meninggalkan mereka berdua setelah mengetahui jika Chamin ternyata sudah bertunangan. Pada saat itu Chamin terlihat ingin menghentikan Jae-rim untuk menjelaskan semuanya, namun Jae-rim sama sekali tidak peduli. Kemudian Dan A kembali memarahi Chamin karena ia sudah tidak menjawab telepon dan tidak mengabarinya dan malah asik berpacaran dengan wanita lain. Dan A lalu mengancam Chamin jika ia tidak segera menikahinya maka hal itu sama halnya memicu perang berdarah, dan ia menegaskan jika hal ini bukan hanya soal perusahaan saja. Sekembalinya ke rumah, Chamin terlihat sedang berolahraga di kamarnya karena pada malam itu Chamin terus membayangkan saat dirinya mengantarkan Jae-rim ke toilet. Di keesokan harinya di kediaman Dan A, kita diperlihatkan dengan ayahnya yang sedang melukis tanaman padi di sebuah kanvas. Si ayah lalu menanyakan kepada Dan A tentang hubungannya dengan Chamin dan kapan mereka bisa segera melangsungkan acara pernikahan. Dan A yang mendengar itu tiba-tiba marah kepada sang ayah dan memberitahu jika hubungannya belakangan ini sedang rumit. Dan oleh karena itu ia menyuruh ayahnya untuk jangan pernah lagi kembali membahas hal tersebut karena jika tidak ia akan mengamuk seperti wanita gila. Di waktu yang sama Jae-rim terlihat sedang bersiap-siap untuk masuk bekerja di hari pertamanya yang juga dibantu oleh Yong-bae mengenai tugas yang akan dikerjakan. Pada saat itu Yong-bae membawa Jae-rim masuk ke ruangan taman bermain kanak-kanak, akan tetapi ruangan tersebut ternyata diisi oleh seluruh orang dewasa yang merupakan karyawan dari Chungdam Heaven. Yong-bae menjelaskan jika tempat ini memang sengaja dibuat oleh Pak Cha kepada seluruh karyawannya yang bertujuan untuk meredakan stres dan melampiaskannya dengan cara bermain seperti anak-anak. Setelah itu Jae-rim kemudian dibawa masuk ke ruangan sosial di mana di dalam ruang tersebut berisi beberapa lukisan dan karya seni yang ditujukan kepada Pak Cha. Yong-bae memberitahu jika tema pameran budaya ini bertemakan potret diri di mana ruangan ini bisa dinikmati oleh semua anggota klub dan juga karyawan. Ia juga memperlihatkan potret diri dari Chamin yang sedang memegang payung kesayangannya. Dan yang terakhir, Jae-rim lalu dibawa ke tempat yang sangat bagus dari sebelumnya bernama Taman Hesse yang digunakan seluruh karyawan termasuk Pak Cha untuk bersantai dan berkencan. Tak lama Chamin kemudian datang sambil menghindari beberapa wanita yang berusaha menggodanya hingga membuat Jae-rim merasa tercengang. Setelah itu Chamin kemudian mengajak Jae-rim masuk ke sebuah ruangan di mana Chamin lalu menyuruh Jae-rim untuk mencuci semua pakaian dengan menggunakan tangan. Tak lama setelah ditinggal oleh Chamin, Jae-rim lalu dihampiri oleh Dan A sambil berkata jika dirinya mendapatkan kabar jika Jae-rim sengaja bekerja di tempat ini untuk mencari calon suami yang baik. Dan A menyarankan Jae-rim jika itu merupakan impiannya seharusnya Jae-rim tidak berada di sini dan pergi mendatangi seorang cenayang di paviliun keinginan. Singkat cerita setelah Jae-rim selesai menyuci ia pun kembali melanjutkan tugasnya yaitu menjemur semua pakaian sambil mendengarkan musik. Dari kejauhan Chamin melihat jika Jae-rim sedang bersenang-senang mendengarkan musik. Ia pun merasa penasaran langsung mengambil salah satu earphone untuk ia dengarkan. Awalnya momen tersebut terasa begitu sangat romantis hingga membuat keduanya saling bertatapan. Namun ketika playlist lagu yang berubah menjadi suara mendesah keduanya pun dibuat terkejut sampai-sampai membuat mereka terjatuh secara bersamaan. Setelah itu keduanya langsung terbangun dan Jae-rim berusaha menjelaskan jika Chamin sudah salah paham terkait apa yang baru saja ia dengar. Akan tetapi Chamin sama sekali tidak percaya dan menganggap jika Jae-rim adalah wanita yang mesum serta suka berpikiran kotor. Lalu saat akan pergi Chamin kemudian dikejutkan dengan kedatangan Dan A yang sudah dari tadi melihat perbuatan mereka. Ia langsung menginterogasi Chamin dan bertanya apakah sekarang ini Chamin mulai jatuh cinta kepada Jae-rim. Chamin yang mendengar itu ia pun berdalih jika dirinya tidak menyukai Jae-rim, terlebih lagi ia adalah wanita yang sangat mesum. Merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Chamin, Dan A lalu menyuruh Chamin untuk membuktikan perkataannya itu dengan cara membuat Jae-rim berhenti secepat mungkin dan membantunya menjadi Cinderella. Ia juga meminta Chamin untuk segera menjauhi Jae-rim serta terus memperhatikan dirinya karena hal itu akan membuatnya merasa tenang. Chamin yang merasa jengkel dengan permintaan Dan A, ia pun langsung mengusir Dan A karena ia ingin menenangkan pikirannya. Di malam harinya sepulang bekerja, Jae-rim lalu mendatangi Hua Jin yang sedang bekerja di sebuah toko bunga untuk meminjam uang sebesar $1.000. Ternyata Jae-rim berencana untuk mendatangi paviliun keinginan atau cenayang yang sempat diberitahu oleh Dan A saat berada di kantor.
Jae-rim berjanji kepada Hua Jin jika dirinya akan segera mengembalikan uang tersebut saat gajian nanti sebab sekarang ini ia sama sekali tidak memegang uang. Jae-rim berusaha menjelaskan terkait semua rencananya yaitu ingin membuat permohonan. Akan tetapi hal itu membuat Hua Jin merasa kesal karena Jae-rim berencana untuk mengikuti sebuah sekte. Hua Jin menolak untuk memberikan uangnya terlebih lagi kondisi keuangan mereka juga semakin hancur akibat perbuatan ayahnya Jae-rim yang telah menikahi ibunya. Merasa jika Hua Jin terus menyalahkan ayahnya, ia pun mengurungkan niatnya untuk meminjamkan uang dan berkata jika karena alasan itulah ia tak mau memanggilnya dengan sebutan kakak. Sementara itu Chamin terlihat sedang menemui ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit bernama Moon Bo Hyun. Sang ayah kembali berpesan kepada Chamin untuk tetap menganggap wanita seperti batu dan jangan pernah melirik seorang wanita yang berusaha mendekatinya. Tak lama kemudian ada seorang perawat yang masuk dan memberitahu jika besok ayahnya Chamin akan diperiksa oleh dokter untuk mengecek sejauh mana perkembangan kesehatannya. Namun berbanding terbalik dengan apa yang dikatakannya kepada Chamin, ia pun terlihat berusaha menggoda si perawat hingga membuat Chamin langsung mengusirnya dengan cara yang halus. Di sisi lain Jae-rim juga terlihat pergi ke sebuah rumah sakit untuk menemui kakaknya yang bernama Sujin yang sedang bekerja di sana. Saat ingin mengatakan sesuatu, Sujin kemudian harus segera pergi dan meminta Jae-rim untuk kembali berbicara saat berada di rumah nanti. Setelah Sujin pergi, Gan Nam-hun yang merupakan rekan kerja dari Sujin ia pun tampak mengetahui alasan kedatangan Jae-rim yaitu ingin meminjam uang kepada kakaknya. Tanpa basa-basi Nam-hun langsung bersedia memberikan pinjaman uang kepada Jae-rim namun dengan satu syarat di mana Jae-rim harus memberitahu ukuran cincin yang dipakai oleh Sujin. Nam-hun mengungkapkan jika dirinya sedang melakukan pendekatan dengan Sujin dan berencana untuk membelikan cincin berlian demi bisa meraih hatinya. Tanpa fikir panjang Jae-rim langsung melakukan misinya dan untung saja ia berhasil mendapatkan cincin yang disimpan di dalam kamar mandi dan setelah itu ia pun langsung memberikannya kepada Nam-hun. Setelah mendapatkan pinjaman uang Jae-rim pun segera mendatangi sebuah tempat pavilium keinginan dan disambut oleh seorang cenayang bernama Lady Hu. Saat ditanya apa keinginannya, Jae-rim kemudian mengatakan jika ia ingin menikahi seorang pria kaya raya karena hal itu bisa mengubah hidupnya. Jae-rim juga memberitahu jika sekarang ini ia tidak mempunyai apapun dan berharap bisa mendapatkan cinta dari pria yang luar biasa. Setelah mendengar itu Lady Hu kemudian memberikan beberapa petunjuk kepada Jae-rim dan berkata jika hal itu mungkin bisa terjadi. Menurutnya siapapun bisa merasakan cinta asalkan orang tersebut juga bisa merasakan hal yang sama. Namun untuk kasus Jae-rim ia merasa ada yang salah dengan mata cupid atau semacamnya karena orang yang menjadi targetnya itu sangat payah dalam membidik. Lady Hu kemudian memberikan sepucuk kertas yang berisikan mantra dan bisa Jae-rim baca kapanpun ia mau. Di keesokan harinya saat Jae-rim bersama keluarganya akan sarapan, tiba-tiba Sujin menanyakan cincin yang ia simpan di dalam kamar mandi. Jae-rim yang mendengar itu ia pun tampak begitu panik dan langsung bersiap-siap untuk segera bekerja. Saat berada di sana Jae-rim lalu membuka kertas berisikan mantra yang diberikan oleh Lady Hu dan berniat untuk membacanya. Akan tetapi kertas itu tiba-tiba terbang ke arah pintu masuk dan mengenai seorang pria bernama Baek Du-hong. Jae-rim yang melihat hal itu ia pun terlihat sangat merasa terpesona dan berpikir jika dirinya sudah menemukan cinta sejatinya. Chamin yang juga berada di sana ia pun melihat semua apa yang dilakukan oleh Jae-rim hingga membuatnya seolah sedang merasakan cemburu. Du-hong yang merasa penasaran, ia pun berusaha mengintip namun Jae-rim dengan cepat langsung merebutnya hingga membuat kancing baju Du-hong terlepas. Jae-rim yang merasa bersalah ia pun segera meminta maaf karena sudah bersikap ceroboh. Tak lama Yongbe kemudian menghampiri mereka dan ingin mengajak Du-hong berkeliling karena ia baru pertama kali mengunjungi tempat ini. Jae-rim yang mendengar itu kemudian langsung menarik Yongbe ke tempat sepi dan berkata jika ia akan menggantikan dirinya untuk mengajak Du-hong berkeliling melihat tempat ini. Sementara itu Chamin yang merasa cemburu ia pun terlihat ingin mendatangi Du-hong dengan alasan untuk menanyakan apa tujuannya. Namun tiba-tiba Jae-rim kembali datang dan memohon kepada Chamin supaya ia bisa menemani Du-hong mengelilingi tempatnya. Meskipun awalnya Chamin merasa keberatan namun karena Du-hong memberitahu jika ia sudah berteman dengan Jae-rim ia pun dengan terpaksa mengizinkan mereka. Saat sedang berdua Jae-rim terlihat terus memandangi Du-hong karena merasa terpesona dengan ketampanannya. Untuk memulai pembicaraan Jae-rim lalu menanyakan kepada Du-hong berapa usianya serta pekerjaan apa yang sedang ia lakoni. Du-hong lalu menjawab jika ia sudah berusia 30 tahun dan sekarang ini dirinya berprofesi sebagai seorang sutradara.
Jae-rim yang mendengar itu ia pun baru menyadari jika Do Hong adalah sutradara yang sangat terkenal karena sering mendapatkan anugerah di festival film. Do Hong lalu mengalihkan pembicaraan dan memberitahu jika kedatangannya ini untuk beristirahat sebentar dan berencana untuk mendaftarkan diri sebagai anggota klub. Namun karena persyaratan yang sangat sulit ia pun mengurungkan niatnya dan berencana untuk mencari tempat lain. Jae-rim kemudian mengatakan jika dirinya akan berusaha memberi pengecualian khusus kepada Do Hong supaya ia bisa segera menjadi anggota. Tanpa fikir panjang Jae-rim pun langsung mendatangi Chamin di ruangannya yang pada saat itu sedang bersama dengan pacarnya. Jae-rim memohon kepada Chamin untuk memasukkan nama Do Hong ke daftar anggota klubnya, terlebih lagi ia merupakan seorang sutradara film yang cukup terkenal. Dan yang juga berada di sana ia pun setuju dengan pendapat Jae-rim dan menyuruh Chamin untuk segera merekrut Do Hong sebagai anggotanya. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak membuat Chamin merasa tertarik dan memberitahu jika dirinya sangat selektif memilih keanggotaan dan harus memenuhi beberapa kriteria yang ia butuhkan. Tiba-tiba dan lalu menanyakan kepada Jae-rim apakah ia sengaja membantu Do Hong karena ia telah jatuh cinta kepadanya. Jae-rim yang mendengar itu ia pun langsung mengiyakan perkataan dan hingga membuat Chamin tercengang seolah sedang merasakan cemburu. Setelah pacarnya pergi, Jae-rim kembali memohon kepada Chamin untuk segera merekrut Do Hong sebagai anggotanya, karena ia adalah salah satu orang penting dan hal ini akan berpengaruh untuk keberlangsungan perusahaannya. Meskipun hal itu membuat Chamin merasa jengkel, akan tetapi Chamin tak bisa menolak permintaan Jae-rim dan dengan terpaksa ia pun akhirnya mengizinkan Do Hong untuk bergabung. Singkat cerita, Do Hong lalu berterima kasih kepada Chamin karena sudah merekrutnya sebagai anggota. Chamin yang merasa cemburu melihat kedekatan mereka ia pun sama sekali tidak menghiraukan Do Hong dan menyuruhnya pergi jika urusannya telah selesai. Akan tetapi Jae-rim kembali mengikuti Do Hong untuk mengantarkannya, namun pada saat itu Chamin ternyata juga mengikuti mereka hingga membuat Jae-rim merasa terganggu. Chamin yang merasa salah tingkah lalu memberitahu jika Jae-rim sangat bau dan langsung mendorongnya. Untung saja Do Hong berhasil menyelamatkan Jae-rim dan dengan romantisnya ia memberikan perhatian kepada Jae-rim dan tentu hal itu membuat Chamin semakin cemburu. Lalu saat Do Hong akan pergi, ia kemudian memberikan permen loli sebagai bentuk terima kasih dan mengajaknya pergi ke suatu tempat jika mereka kembali bertemu. Jae-rim yang melihat hal itu ia pun terlihat merasa sangat bahagia dan berpikir jika Do Hong pasti juga merasakan hal yang sama dengannya. Setelah itu Chamin kemudian mengajak Jae-rim masuk ke ruangan pameran seni dan menyuruh Jae-rim untuk mengganti semua pajangan lukisan yang ada di ruangan ini. Chamin mengatakan jika hal itu bertujuan untuk membuat tema suasana baru karena dalam beberapa hari ke depan ia akan membuat pesta penyambutan bagi anggota baru yang tergabung. Akan tetapi hal itu ternyata hanya akal-akalan Chamin sebab ia merasa cemburu dengan kedekatan Jae-rim bersama dengan Do Hong. Chamin lalu dengan sengaja menyuruh Jae-rim mengganti semua lukisan dengan sendirian dan bertanggung jawab atas acara pesta tersebut. Untungnya rekan-rekan kerja Jae-rim bersedia ikut membantu karena merasa kasihan kepadanya dengan tugas yang cukup banyak diberikan oleh Pak Cha. Jae-rim yang mendengar itu ia pun terlihat senang karena mereka sudah bersedia membantunya. Dan sebagai ucapan terima kasih Jae-rim lalu mengajak mereka makan pizza bersama. Setelah itu Jae-rim dan rekan-rekannya kemudian menemui seorang pelukis dan memintanya untuk membuat karya yang sangat bagus serta akan membayarnya dengan bayaran yang cukup mahal. Akan tetapi hal itu hanya boleh ia lakukan seorang diri dan segera menyelesaikannya dengan tepat waktu. Mendengar jika dirinya akan dibayar mahal, si pelukis pun langsung mengiyakan permintaan mereka sambil menyombongkan diri bahwa ia adalah orang yang jenius. Chamin yang kebetulan lewat pada saat itu, ia pun dibuat keheranan kenapa Jae-rim bisa berkumpul dengan karyawan yang lain padahal ia sudah memerintahkannya untuk menyiapkan acara dengan seorang diri. Namun Chamin sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut dan langsung pergi dari hadapan mereka. Di malam harinya saat akan pulang, Chamin lalu kembali mendapatkan telepon dari Dan yang memberitahu jika nanti malam ia akan datang ke rumahnya untuk berbicara. Chamin lalu mengatakan jika malam ini dirinya tidak kembali ke rumah dan pergi ke suatu tempat yang tidak ia ketahui. Dan setelah mengatakan itu Chamin pun langsung mematikan teleponnya. Sesampainya di sana Chamin terlihat sedang berada di sebuah rumah yang sudah lama tidak ditempati. Ia lalu membuka sebuah tirai yang terbungkus kain putih dan memegang sebuah foto yang mana orang tersebut sangat mirip dengan wajah Jae-rim. Di keesokan harinya saat berada di klub, Do Hong terlihat kembali datang dan meminta Jae-rim untuk mengambilkan minuman kepadanya.
Saat akan pergi, Jaerim kemudian mendapatkan pesan dari si pelukis yang mengabarkan jika dirinya ingin membatalkan kontrak tersebut. Tentu kabar itu membuat Jaerim merasa sangat terkejut dan kenapa ia tiba-tiba membatalkan kontrak yang sebelumnya telah ia sepakati. Jaerim yang tak mau misinya gagal, ia pun segera mendatanginya, namun ternyata ia tidak berada di sana. Setelah beberapa menit mencari, Jaerim pun akhirnya berhasil menemukan si pelukis yang pada saat itu sedang membuat grafiti yang berada tak jauh dengan kediamannya. Tentu hal itu membuatnya sangat terkejut dan tak menyangka jika Jaerim akan mendatanginya. Merasa jika dirinya akan mendapatkan masalah, si pelukis itu kemudian memutuskan melarikan diri hingga membuat Jaerim kesal dan langsung mengejarnya. Setelah aksi kejar-kejaran, Jaerim pun akhirnya berhasil menangkap si pelukis dan langsung mengajaknya berbicara di sebuah tempat. Saat berada di sana, si pelukis itu kemudian menceritakan alasan kenapa ia tiba-tiba membatalkan proyek tersebut, sebab sekarang ini ia sudah merasa muak dan berencana untuk berhenti menjadi seorang seniman. Jaerim lalu berusaha memberi semangat dan menyarankannya untuk jangan berhenti karena hal itu adalah passionnya. Dan jika ia menyerah begitu saja, maka hal tersebut akan menjadi bumerang dan tentu akan membuatnya menyesal seumur hidup. Jaerim meminta si pelukis untuk tetap kembali menjadi seorang seniman dan membuat karya yang sangat bagus seperti dulu. Namun hal itu sama sekali tidak membuatnya tertarik dan menegaskan jika dirinya memang sudah dari dulu ingin berhenti. Merasa jika tak ada pilihan lain, Jaerim pun memutuskan untuk menyelesaikan semua lukisan itu dengan tangannya sendiri. Sepulangnya dari sana, Jaerim terlihat langsung membuat lukisan pertama yang akan dipajang di pameran nanti. Dengan terpaksa Jaerim menyelesaikan semua lukisan itu seorang diri karena si pelukis sudah menyerah. Jaerim merasa puas dengan hasil karyanya dan berpikir jika seharusnya dulu ia tak menyerah dengan mimpinya untuk menjadi seorang seniman. Walaupun sekarang hal itu sudah membuatnya menyesal, Jaerim merasa yakin jika dirinya pasti akan menemukan kebahagiaan yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Sementara itu Chamin yang sedang tidur, ia pun dikejutkan dengan kehadiran Jaerim yang berada di depannya. Chamin langsung mengungkapkan isi hatinya dan mengatakan jika dirinya tak suka jika Jaerim mengencani Du Hong. Namun ternyata hal tersebut ternyata hanya mimpi saja hingga membuat Chamin merasa kecewa serta kesal. Singkat cerita, acara pun akhirnya digelar dengan begitu megah, lengkap dengan berbagai aneka ragam makanan yang dijamu untuk seluruh para tamu undangan. Pada saat itu Chamin dibuat terpana saat melihat Jaerim dengan penampilan yang sangat begitu cantik hingga membuatnya tak bergeming dan mereka pun saling tersenyum satu sama lain. Namun Jaerim ternyata melihat ke arah Du Hong yang pada saat itu berada di belakang Chamin dan langsung menghampirinya. Chamin yang melihat hal itu, ia pun merasa patah hati karena Jaerim sudah tidak memperdulikannya. Tak lama teman-teman dan lalu menghampiri Jaerim dan juga Du Hong untuk berkenalan karena tahu jika Du Hong adalah seorang sutradara yang sangat terkenal. Salah satu temannya yang bernama Rina terlihat berusaha menggoda Du Hong dan tak menyangka jika mereka berada di satu klub yang sama. Dan lalu memberitahu jika Jaerim adalah orang yang berpengaruh memasukkan Du Hong dengan memberikan rekomendasi khusus kepada Chamin. Saat ditanya apakah mereka memiliki hubungan spesial, Du Hong langsung membantah dan berkata jika dirinya dan Jaerim hanya sebatas teman saja. Seketika raut wajah Jaerim berubah dan baru menyadari jika perasaannya ternyata hanya bertepuk sebelah tangan. Ternyata pertemuan itu sudah direncanakan oleh dan sudah memberitahu semua rencana Jaerim yang ingin menjadi seorang Cinderella. Di hadapan semua orang, Rina menghina Jaerim dengan berkata jika Jaerim adalah orang yang matre dan sama sekali tidak tahu diri. Ia bahkan meminta Jaerim untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu dan mendapatkan bayaran yang tinggi. Jaerim langsung menolak dan berkata jika ia sudah mempunyai pekerjaan dan sama sekali tidak tertarik dengan tawarannya itu. Dengan seenaknya Rina kemudian menyuruh Jaerim untuk mengambilkan minuman kepadanya. Karena tak bisa menolak, Jaerim pun langsung mengiyakan permintaan Rina dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Meskipun dalam hatinya Jaerim merasa kesal jika rencananya tak berjalan mulus, namun ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia pasti bisa mendapatkan hati Du Hong. Lalu saat Jaerim akan memberikan minuman tersebut, Rina kembali bersikap kurang ajar kepada Jaerim dan bahkan mendorong minuman tersebut hingga membuatnya terjatuh. Jaerim yang merasa terkejut, ia pun dengan spontan menarik tangan Rina dan membuat mereka jatuh secara bersamaan. Namun pada saat itu Jaerim dikejutkan dengan sikap Du Hong yang memberikan perhatian dan sapu tangan kepada Rina hingga membuat Jaerim kembali merasakan patah hati untuk kesekian kalinya. Du Hong bahkan menyuruh Jaerim untuk membersihkan semua kekacauan ini dan bahkan yang paling mengejutkan, Du Hong berkata jika ini adalah kesalahan Jaerim. Rina terus memaki-maki Jaerim dan berkata jika Jaerim pantas menjadi seorang pecundang karena ia suka membuat kesalahan.
Jaerim yang mendapatkan kenyataan tersebut, ia pun terlihat merasa sangat kecewa serta tak menyangka jika Du-hong ternyata lebih memilih wanita lain. Du-hong yang merasa kasihan lalu memberikan tangan dan berniat untuk menolong Jaerim. Akan tetapi tiba-tiba Chamin datang menghampiri mereka dan langsung menepis tangan Du-hong serta langsung menyatakan perasaannya kepada Jaerim. Tentu hal itu membuat semua orang terkejut tak terkecuali dan A yang juga berada di sana. Mendengar jika Chamin sudah menyatakan perasaannya kepada Jaerim, ia pun langsung menampar Chamin dan bertanya apa yang sudah ia lakukan. Dan A lalu pergi meninggalkan tempat itu karena merasa kecewa serta Chamin sudah mempermalukannya di hadapan seluruh tamu dan teman-temannya. Chamin sama sekali tidak peduli dengannya dan langsung menutup baju Jaerim yang kotor dengan jas dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Lalu saat berada di ruangannya, Chamin kemudian mempertanyakan sikap Jaerim kenapa ia hanya diam saja ketika dipermalukan di hadapan semua orang. Jaerim menjawab jika dirinya adalah seorang pegawai yang bertugas untuk melayani semua tamu yang berhadir karena ia tak mau melibatkan perasaannya saat sedang bekerja. Jaerim lalu mengalihkan pembicaraan dan balik bertanya kepada Chamin apakah ia baik-baik saja setelah ditampar oleh tunangannya itu. Chamin memberitahu jika sebenarnya pipinya merasa kesakitan, namun ia yakin jika dan A pergi meninggalkannya karena merasa bingung setelah menamparnya. Jaerim juga merasakan hal yang sama dan meminta Chamin untuk mengejar dan A, serta memeriksa kondisinya karena bagaimanapun ia adalah calon tunangannya. Mendengar itu Chamin lalu berkata jika dan A memang adalah tunangannya, namun mereka tidak saling mencintai satu sama lain, dan menurutnya mereka hanya sebatas sebagai rekan bisnis saja. Satu hal yang sangat ia cemaskan saat ini adalah Jaerim dan memintanya untuk segera membersihkan diri serta mengganti baju yang cocok untuk ia gunakan. Jaerim yang mendengar itu ia pun dibuat keheranan dengan perubahan sikap Chamin yang tiba-tiba berubah. Setelah mengatakan itu Chamin lalu pergi menemui dan A dan mengajaknya untuk berbicara. Chamin merasa tak habis pikir dengan sikap dan A yang tega mengintimidasi Jaerim serta menamparnya di hadapan semua orang. Mendengar itu dan A kemudian beralasan jika ia merasa tak tahan dengan sikap Chamin yang suka mengurus orang lain dan bertanya kenapa ia tiba-tiba bersikap baik kepada Jaerim. Chamin yang merasa muak lalu mengungkapkan perasaan kesalnya dan menyuruh dan A untuk segera berhenti dan jangan pernah lagi datang menemuinya. Dan A yang mendengar itu ia pun berteriak dan tak lama setelah itu ia pun segera pergi. Sementara itu Jaerim kembali mendatangi Rina untuk meminta maaf atas kesalahan yang ia perbuat kepadanya. Akan tetapi Rina sama sekali tidak menghiraukan Jaerim dan malah kembali menghina Jaerim dengan kata-kata yang sama sekali tidak enak didengar. Ia juga bahkan meminta Jaerim untuk segera menjauhi Du-hong sebab jika Jaerim kembali mengejarnya pasti ia akan terluka. Tak lama Du-hong kemudian menghampiri mereka dan mendengar semua apa yang sedang mereka bicarakan. Jaerim yang masih merasa kecewa dengan sikap Du-hong ia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Chamin yang melihat Jaerim ia pun segera menemuinya dan bertanya apakah telah terjadi sesuatu. Jaerim lalu memberitahu jika dirinya harus menahan rasa malu serta menyampingkan harga dirinya sendiri hanya untuk bekerja dan mendapatkan uang. Dengan posisinya sebagai karyawan Jaerim merasa tak pantas berkumpul dengan orang yang memiliki kekuasaan. Chamin yang mendengar itu kemudian berkata jika dirinya akan membantu Jaerim mengubah hal tersebut. Ia lalu mendekati Jaerim dan menyuruhnya untuk menutup mata jika ia ingin impiannya segera terwujud. Di hadapan semua orang Chamin kemudian langsung mencium Jaerim hingga membuat Du-hong dan yang lain merasa sangat terkejut. Singkat cerita Jaerim lalu pulang dengan menggunakan taksi dan terlihat jika Jaerim sangat bahagia dan merasa tak menyangka jika Chamin akan menciumnya. Namun berbeda dengan Chamin ia merasa kotor dengan isi pikirannya sendiri dan segera memutarkan lagu untuk menenangkan pikirannya. Di waktu yang sama dan A yang sudah berada di rumahnya ia pun terlihat marah-marah dan langsung memarahi kedua pengawalnya yang sedang makan. Dan A memberitahu jika kini ia merasa sangat sedih karena telah dikhianati oleh seseorang. Mendengar hal tersebut kedua pengawalnya lalu berniat mencari orang yang telah membuat bosnya kesal dan berjanji akan memberi pelajaran terhadapnya. Sekembalinya ke rumah Jaerim lalu dikejutkan dengan kedatangan Namhoon yang berniat untuk menyatakan perasaannya kepada kakaknya Sujin dan Sujin pun dengan terpaksa mengiyakannya sebab Bukhuang menyukainya. Pada saat itu Namhoon berpura-pura tidak kenal dengan Jaerim dan kembali memperkenalkan diri. Saat mereka sedang asik mengobrol, Bukhuang lalu menawarkan daging sapi kepada Jaerim karena ia sudah menyisakan sebelum kepulangannya. Di keesokan harinya Jaerim dan Chamin terlihat berpapasan saat akan memasuki klub hingga membuat keduanya malu-malu karena mengingat momen romantis saat acara pesta kemarin. Dengan perasaan canggung Chamin lalu menanyakan kabar Jaerim dan bertanya apakah ia masih marah kepadanya.
Jaerim menjawab jika dirinya tak marah kepada Chamin dan hanya merasa malu saja karena kembali mengingat momen tersebut. Lalu saat Jaerim menanyakan balik, Chamin dengan songongnya menjawab jika dirinya sama sekali tidak peduli dengan hal semacam itu dan seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Jaerim yang mendengar itu ia pun balik bersikap ketus kepada Chamin dan menganggap jika ciuman kemarin seperti memakan cacing sendok yang sama sekali tidak bernutrisi. Setelah itu Chamin lalu diinterogasi oleh karyawannya sendiri terkait saat kejadian pesta kemarin. Chamin yang tak bisa menjawab ia pun terlihat kebingungan dan segera pergi meninggalkan mereka. Di waktu yang sama Du Hong kembali datang menemui Jaerim untuk mengajaknya berbicara hingga membuat Jaerim yang sedang menuangkan teh ikut tersiram. Du Hong yang melihat hal itu ia pun langsung mengambil es batu dan segera mengobatinya. Pada saat itu Du Hong menanyakan apakah ia dan Chamin memiliki hubungan yang spesial setelah apa yang ia lihat kemarin saat acara pesta. Jaerim lalu memberitahu jika kejadian kemarin hanyalah kesalahpahaman saja dan menurutnya Chamin melakukan hal itu karena kebiasaan mabuknya. Setelah mendengar itu Du Hong lalu menyelipkan jepitan rambut kepada Jaerim dan memberitahu jika hal itu adalah tanda undangan untuk datang ke studionya. Jaerim yang masih menyimpan perasaan kepada Du Hong ia pun terlihat tak bisa berkata-kata dan sepertinya ia setuju dengan ajakan Du Hong. Saat akan pulang Du Hong kemudian berpapasan dengan Chamin dan kembali menanyakan hal yang terjadi saat acara pesta kemarin. Ia juga mengancam jika dirinya akan melakukan hal yang sama kepada Jaerim dan Du Hong sama sekali tidak ragu jika dirinya dianggap melewati batas. Chamin yang mendengar itu sama sekali tidak merasa takut dengan ancamannya dan berkata jika permainan itu pasti sangat menyenangkan. Ia lalu meminta Du Hong untuk jangan ikut campur dengan urusannya bersama Jaerim karena hal itu pasti akan membuatnya terluka. Setelah itu Jaerim kemudian mengantarkan camilan dan minuman ke ruangan Chamin sambil memperlihatkan jepitan rambut barunya. Chamin yang menyadari hal itu kemudian bertanya dari mana ia mendapatkannya. Saat mengetahui jika jepitan rambut itu adalah pemberian Du Hong, Chamin lalu bertanya apa yang telah ia katakan kepadanya sampai-sampai memberikan jepitan tersebut. Jaerim mengatakan jika Du Hong mengundangnya untuk datang ke studionya dan jepitan rambut ini adalah pemberiannya sebagai undangan. Mendengar itu sontak membuat Chamin sangat terkejut sekaligus cemburu dan langsung melarang Jaerim untuk tidak datang ke studionya. Chamin mengetahui jika Du Hong pasti akan melakukan hal yang sama seperti dirinya di pesta kemarin yaitu mencium Jaerim. Jaerim mengungkapkan jika semua ini terjadi karena ciumannya itu yang benar-benar berhasil. Akan tetapi ciuman tersebut juga memiliki efek samping di mana Chamin harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah itu Jaerim lalu mendekati Chamin dan mengajaknya untuk berciuman sekali lagi karena ada sesuatu hal yang ingin ia ketahui dari Chamin sebelum ia pergi mendatangi studio Du Hong. Di saat Jaerim perlahan mendekatkan mulutnya, Chamin tiba-tiba mendorong Jaerim dan balik bertanya apa yang ingin ia ketahui dari ciumannya. Chamin juga berkata jika apa yang dikatakan oleh Jaerim hanyalah omong kosong yang sama sekali tidak memiliki arti apapun. Dengan perasaan cemburu Chamin lalu menyuruh Jaerim untuk melupakan semuanya dan jika Jaerim ingin mendatangi Du Hong dirinya sama sekali tidak merasa keberatan. Setelah itu Chamin kemudian mengajak Jaerim pergi ke sebuah tempat karena ia tak mau Jaerim pergi dengan kondisi seperti sekarang ini. Ternyata Chamin mengajak Jaerim pergi ke sebuah mall dan menyuruh Jaerim memilih baju yang bagus saat pertemuannya nanti. Jaerim yang merasa keberatan lalu menolak semua tawaran Chamin meskipun ia yang akan membayarnya. Tak mau menyerah begitu saja, Chamin terus memaksa Jaerim dan berusaha meyakinkan kepada Jaerim bahwa pertemuan ini sangat berarti baginya untuk membuat Du Hong jatuh cinta. Dalam hatinya Jaerim kemudian merasa jika Chamin ternyata sama sekali tidak tertarik dengannya dan ciuman kemarin hanya angin lewat saja. Dan setelah mendengar itu Jaerim pun akhirnya setuju dan akan memilih baju yang bagus sesuai permintaan Chamin. Di sini Chamin memilih baju satu persatu yang akan dipakai Jaerim saat pertemuannya bersama dengan Du Hong. Setelah mencoba beberapa pilihan baju, Chamin lalu menyarankan Jaerim untuk memilih 4 baju pilihannya ini dan menurutnya baju tersebut sangat cocok untuk Jaerim gunakan. Saat akan pulang Chamin juga sempat mengantarkan Jaerim pulang dengan menggunakan taksi dan ikut membantu memasukkan semua belanjaan Jaerim. Keesokan harinya Jaerim terlihat datang menemui Du Hong yang ternyata studio tersebut juga berada di rumahnya. Du Hong yang pada saat itu sudah memasak ia pun mengajak Jaerim makan terlebih dahulu sebelum nanti ia akan mengajaknya berkeliling. Pada saat itu Jaerim menanyakan kepada Du Hong terkait tujuan yang mengundang dirinya datang ke studio miliknya. Du Hong lalu beralasan jika dirinya hanya ingin menghabiskan waktu libur bersama Jaerim karena ia merasa kesepian setelah lelah bekerja.
Tentu hal itu membuat Jae-rim kembali merasa berbunga-bunga dan menjadi salah tingkah. Du-hong yang mengetahui jika Jae-rim pandai melukis kemudian bertanya kenapa ia tidak meneruskan hobinya itu padahal menurutnya itu adalah hobi yang mahal dan tentu sangat menjanjikan. Jae-rim lalu menjawab jika dulu perekonomiannya sangat buruk dan karena hal itulah ia harus mengubur semua impiannya. Kemudian Du-hong mendekati Jae-rim dan menawarkan pekerjaan kepada Jae-rim untuk menjadi seorang pembuat naskah film. Dan jika Jae-rim sama sekali tidak mempunyai skill akan hal itu maka dirinya akan ikut membantu Jae-rim sebab mereka adalah rekan kerja. Mendengar itu Jae-rim lalu berkata jika Du-hong terdengar seperti bosnya Chamin di mana ia pernah mengatakan hal yang sama kepadanya saat awal ia diterima bekerja menjadi seorang manajer. Du-hong lalu menarik Jae-rim mendekat dengannya dan menyuruh Jae-rim untuk tidak membahas bosnya ketika mereka sedang berhadapan seperti sekarang ini. Sementara itu Chamin terlihat sedang bersama Yongbae untuk pergi makan bersama di luar karena mengetahui jika Chamin ingin berbicara sesuatu dengannya. Lalu secara tiba-tiba Yongbae mengatakan jika Du-hong adalah seorang buaya darat dan sangat pandai untuk menaklukkan hati seorang wanita dengan ketampanan serta jabatan yang ia punya. Yongbae merasa khawatir jika Jae-rim sempat mendekati Du-hong hal tersebut mungkin akan terjadi di mana Du-hong pasti akan kembali mempermainkannya. Chamin yang mendengar itu ia pun terlihat sangat khawatir dan mengetahui jika Jae-rim pasti sedang bersama dengan Du-hong di studionya. Chamin kemudian membatalkan rencananya pergi bersama Yongbae dan memberitahu jika dirinya harus segera pergi karena urusan mendadak. Shin kemudian kembali kepada Jae-rim yang pada saat itu didekati oleh Du-hong dan berniat untuk menciumnya. Belum sempat beradu mulut, mereka lalu dikejutkan dengan seseorang pria yang sudah dari tadi bersembunyi di belakang sofa hingga membuat keduanya kaget. Dan ternyata pria tersebut adalah kakaknya Du-hong yang kedatangannya itu untuk kembali meminta uang kepada Du-hong. Du-hong yang tak ingin momennya diganggu ia pun berniat mengusir kakaknya akan tetapi ia menolak dan berkata jika dirinya sudah lelah diabaikan olehnya. Ia yang merasa kesal dengan sikap Du-hong kemudian memberitahu kepada Jae-rim jika ia sudah mendengar semua percakapan mereka dan mengatakan jika Du-hong telah membohonginya. Kakaknya juga mengungkapkan bahwa Du-hong adalah seorang pengecut karena suka mempermainkan wanita terlebih lagi ia akan mencari target incarannya itu jika orang tersebut juga disukai oleh orang lain alias pebinor. Saat akan diseret keluar kakaknya kembali mengeluarkan sebuah buku novel di mana buku tersebut adalah karya dari Du-hong dan entah kenapa semua wanita bisa tertarik dengan isi bukunya. Kakaknya lalu kembali mengungkapkan kebohongan Du-hong kepada Jae-rim jika Du-hong adalah orang rendahan yang mengaku-ngaku sebagai sutradara film terkenal padahal ia adalah seorang penulis novel. Du-hong yang merasa muak dengan sikap kakaknya ia pun langsung berteriak dan menyuruhnya untuk segera pergi. Ia juga meminta Jae-rim untuk segera pergi dan meminta maaf karena sudah membuatnya kecewa. Sebelum pergi Du-hong sempat berpesan kepada Jae-rim untuk tidak menyebarkan di Chungdam Heaven mengenai statusnya sebagai orang rendahan. Jae-rim yang merasa kasihan ia pun berjanji untuk tidak memberitahu siapapun namun dengan satu syarat di mana Jae-rim meminta Du-hong agar tetap menjadi dirinya sendiri dan jangan pernah lagi mengulangi kesalahannya. Sementara itu Chamin terlihat sudah berada di sekitar kediaman Du-hong dan berniat untuk menjemputnya. Lalu saat melihat keberadaan Jae-rim yang baru saja keluar Chamin kemudian langsung menelpon Jae-rim dan berniat untuk mengajaknya pulang bersama. Akan tetapi Jae-rim sama sekali tidak menghiraukan panggilan Chamin dan berpikir jika semua pria itu ternyata sama saja hingga membuatnya merasa lelah. Setelah itu Jae-rim langsung menolak panggilan Chamin dan segera pergi tanpa melirik kemanapun. Di keesokan harinya saat berada di Chungdam Heaven Jae-rim yang sedang mengantarkan makanan lalu diajak oleh dan A untuk makan bersama karena ada hal yang ingin ia bicarakan. Pada saat itu dan A kembali membahas kejadian saat pesta acara kemarin dan mendapatkan kabar jika Chamin sudah berani mencium Jae-rim di hadapan semua orang. Dan oleh karena itu, ia akan meminta maaf mewakili Chamin dan akan memperingatkannya sebab Chamin sudah bersikap kurang ajar kepada Jae-rim. Jae-rim lalu menyuruh dan A untuk tidak perlu meminta maaf serta memarahi Chamin karena ia merasa baik-baik saja dan menurutnya ciuman tersebut sangat membuatnya berkesan. Mendengar hal itu dan A dibuat semakin murka dan bertekad untuk membalas semua apa yang telah Jae-rim perbuat. Di malam itu dan A langsung menyuruh kedua pengawalnya bernama Daebong dan juga Sobong untuk menangkap Jae-rim dan memberinya pelajaran karena sudah membuatnya marah besar. Setelah mendapatkan perintah keduanya langsung bersiap dan menyamar sebagai sepasang suami istri untuk bisa masuk ke dalam Chungdam Heaven. Saat melihat keberadaan Jae-rim mereka kemudian tak jadi masuk dan mengikuti Jae-rim yang akan pulang.
Mereka lalu mencegat Jairim dan memaksanya untuk mengikuti latihan spiritual yang tak jauh dari tempat ini. Jairim yang merasa terganggu langsung memarahi mereka dan mengatakan jika dirinya sama sekali tidak butuh dengan tawaran mereka. Merasa jika Jairim tak bisa diajak berbicara baik-baik, Daebong dan juga Sobong langsung menyeret Jairim untuk masuk ke dalam mobil. Jairim kemudian mengeluarkan semprotan merica akan tetapi ia malah menyemprotkan ke arah matanya sendiri hingga membuatnya tak bisa melihat. Dan karena hal itu Jairim tak bisa melakukan perlawanan dan mereka pun dengan mudah langsung membawa Jairim. Di waktu yang sama Sunjung terlihat mendatangi Chungdam Heaven untuk mencari Jairim. Di sana ia lalu bertemu dengan Chamin dan memperkenalkan diri jika ia adalah teman Jairim dan kedatangannya untuk memastikan apakah Jairim masih berada di sini. Chamin kemudian menjawab jika dirinya juga tidak melihat keberadaan Jairim dan menurutnya ia sudah pergi karena sudah waktunya pulang. Sunjung memberitahu jika Jairim sudah membuat janji untuk bertemu namun ia sama sekali tidak mengabarinya apapun dan ponselnya juga tidak aktif. Chamin yang mendengar itu awalnya terlihat khawatir namun untuk menutup rasa kekhawatirannya ia berkata kepada Sunjung jika hal tersebut bukan urusannya. Ia lalu mengajak Sunjung bermain jengah untuk mengisi waktu sambil menunggu kabar dari Jairim. Chamin meminta Sunjung untuk meletakkan ponselnya di atas meja dan beralasan jika mereka harus tetap memperhatikan waktu supaya tidak terlarut. Sunjung kemudian mengiyakan permintaan Chamin dan tak lama setelah itu Jairim menelpon dan meminta bantuan untuk menyelamatkannya dari kawanan para penculik. Chamin yang khawatir lalu menanyakan di mana posisinya sekarang. Di tengah rasa ketakutannya Jairim masih sempat ngelawak dan mengatakan jika dirinya tahu di mana posisinya sekarang maka hal ini tidak akan dianggap sebagai penculikan. Chamin berjanji jika ia akan menyelamatkan Jairim dan memintanya untuk tetap tenang dan memberitahu beberapa petunjuk untuk mempermudah. Jairim memberitahu jika dirinya sedang berada di sebuah pabrik terbengkalai beraroma magioli dan sekarang ini ia sedang ditinggal sendirian oleh penculik tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk Chamin langsung bergegas pergi dan terlihat jika Chamin sangat mengkhawatirkan Jairim. Sementara itu Jairim lalu kembali dihampiri oleh kedua pengawalnya dan meminta Jairim untuk segera menandatangani surat pengunduran diri dari Chungdam Heaven serta menjauhi Chamin karena ia adalah tunangan dari keponakan mereka. Jairim yang merasa keberatan dan sudah mati-matian mencari pekerjaan, ia pun menolaknya secara mentah-mentah dan mengatakan jika hal itu sama saja menyuruhnya untuk mati. Tentu hal itu membuat Daebong dan juga Sobong merasa kesal dan mengancam Jairim jika ia tak segera membuat surat tersebut maka mereka akan membotaki rambut Jairim. Untung saja pada saat itu Chamin datang di waktu yang tepat dan meminta Daebong dan juga Sobong untuk segera melepaskan Jairim. Menyadari jika Chamin adalah calon keponakan ipar mereka, mereka pun terlihat panik dan merasa bingung sebab dan sudah meminta mereka untuk tidak boleh menyakiti Chamin. Setelah berpikir panjang keduanya pun sepakat untuk membuat Chamin pingsan saja. Dengan kemampuan bela diri yang dikuasai oleh Chamin ia pun berhasil melumpuhkan mereka dengan sangat mudah. Dan setelah itu ia pun langsung menghampiri Jairim yang merasa ketakutan sambil memeluk dan berusaha untuk menenangkannya. Dengan romantisnya Chamin lalu berkata jika dirinya sangat mengkhawatirkan Jairim dan takut jika terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Jairim memberitahu jika dirinya sedang baik-baik saja dan meminta Chamin untuk melepaskan ikatan tali dan memberikan kepadanya. Ternyata Jairim ingin mengikatkan Daebong dan juga Sobong sebagai balasan karena telah menculiknya. Mereka kemudian memohon kepada Chamin dengan memanggilnya keponakan ipar dan memberitahu jika sebenarnya mereka adalah paman tiri dari Dan-a. Mereka juga memberitahu alasan kenapa mereka menculik Jairim karena merasa kasihan kepada Dan-a yang terus menangis dan marah-marah setelah mengetahui jika Chamin telah berselingkuh dengan wanita jelek seperti Jairim. Jairim yang mendengar itu ia pun terlihat sangat syok dan bertanya apakah ia terlihat sangat jelek dan kenapa mereka menganggapnya telah berselingkuh. Kedua paman Dan-a lalu meminta maaf dan memohon untuk tidak melibatkan para polisi karena mereka tidak berniat jahat dan hanya memberi sedikit syok terapi kepada Jairim. Jairim yang mendengar itu ia pun langsung marah dan balik mengancam mereka untuk membotaki kepala mereka. Akan tetapi Jairim hanya mencukur alis mereka sebagai tanda jika nanti hal buruk terjadi kepadanya maka ia akan mengungkapkan semua perbuatan mereka sebagai pelaku karena sudah menculiknya. Setelah kejadian itu Chamin kemudian mengantarkan Jairim pulang ke rumahnya dan meminta maaf karena akibat perbuatannya di pesta kemarin Jairim harus mengalami kejadian ini. Jairim yang mendengar itu ia pun menyuruh Chamin untuk tidak perlu meminta maaf karena itu bukan kesalahannya. Ia lalu berpikir jika Chamin memang tidak bisa melupakannya sekeras apapun ia berusaha menjauh. Jairim lalu bertanya bagaimana ia bisa menemukannya padahal ia tidak menjelaskan lokasinya secara rinci.
Chamin memberitahu jika dulu dirinya juga pernah mengalami insiden penculikan dan berkat payung kesayangannya ia berhasil selamat dari penculikan yang mana pelaku tersebut adalah pengasuhnya sendiri. Dan karena kejadian itu Chamin lalu menganggap semua wanita penting yang ada di dalam kehidupannya selalu mengkhianatinya hingga membuatnya tak bisa percaya dengan adanya cinta. Jae-rim yang mendengar itu ia pun merasa terkejut dan baru mengetahui alasan kenapa Chamin yang selalu membawa payungnya kemanapun ia pergi. Singkat cerita setibanya di sana, Jae-rim yang akan masuk ke rumahnya kemudian kembali dipanggil oleh Chamin seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun karena Chamin yang merasa gugup ia pun tak jadi mengatakannya dan meminta Jae-rim untuk tetap berhati-hati. Sesampainya di rumah Jae-rim lalu disambut oleh keluarga tirinya seolah telah terjadi sesuatu kepada mereka. Ternyata pada saat itu mereka telah mengetahui jika Namhoon telah meminjamkan uang kepada Jae-rim sebagai dalih ia memberitahu semuanya yang disukai oleh kakaknya Sujin agar ia bisa mudah mendekatinya. Hwa Jin merasa tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Jae-rim hingga membuatnya tega menjual kakaknya kepada pria pembohong seperti Namhoon. Jae-rim yang kebingungan kemudian bertanya apa yang telah terjadi hingga mereka memberitahukan hal ini kepadanya. Sujin lalu menjelaskan jika dirinya tak sengaja memergoki Namhoon berselingkuh dengan gadis lain dan karena ia merasa terpojok ia pun menceritakan semua kronologi di mana ia pernah memberikan uang kepada Jae-rim. Jae-rim beralasan jika dirinya tidak menduga jika hal ini akan terjadi padahal ia terlihat tulus dan juga merupakan seorang dokter. Hwa Jin yang mendengar itu kemudian langsung kembali menyalahkan Jae-rim karena akibat perbuatannya itu ia sudah membuat Sujin patah hati dan membuat semua orang percaya dengan Namhoon. Ia merasa tak percaya jika Jae-rim tega menjual kakaknya sendiri dan hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan anggota keluarganya. Mendengar hal tersebut Jae-rim lalu balik bertanya sejak kapan ia dianggap sebagai anggota keluarga. Menurutnya Hwa Jin selama ini tidak pernah sekalipun menganggap Jae-rim sebagai keluarganya karena ia bukanlah anggota dari keluarga aslinya. Jae-rim juga mengungkapkan jika Hwa Jin selama ini selalu menyulitkannya dalam hal apapun karena ia merasa tak tahan dengan keberadaannya. Hwa Jin yang mendengar itu kemudian langsung menampar Jae-rim dan mengusirnya dari rumahnya karena sudah bersikap kurang ajar dan sama sekali tidak tahu diri. Setelah kejadian itu, Jae-rim lalu memutuskan angkat kaki dari rumah ini dan berterima kasih kepada mereka karena sudah menyadarkannya. Di sisi lain Chamin terlihat mendatangi dan menyuruhnya untuk tidak macam-macam lagi dan memintanya untuk berhenti menyuruh kedua pamannya menculik Jae-rim. Dan yang awalnya menepis ia pun membenarkan hal tersebut dan memang begitulah sifat dari keluarganya jika ada seseorang yang terluka akibat perbuatan Chamin. Namun Chamin sama sekali tidak menghiraukan perkataan dan karena yang paling penting sekarang adalah berhenti mengganggu Jae-rim. Dan jika ia tak mau melakukan hal itu maka dirinya akan balik menyerang serta mengakhiri hubungan bersama dengannya. Setelah mengatakan itu Chamin pun langsung meninggalkan dan terlihat jika sangat murka atas tindakan yang telah diperbuat oleh kedua pamannya. Sesampainya mereka di rumah dan lalu bertanya kenapa alis mereka tiba-tiba berubah dan terlihat seperti ulat bulu. Dan yang merasa kesal dengan perbuatan mereka lalu memberitahu jika tadi ia hanya memerintahkan mereka untuk membeli roti dan kenapa mereka malah menculik Jae-rim. Dengan emosi yang meledak-ledak dan langsung melemparkan roti tersebut dan menyuruh mereka untuk segera enyah dari hadapannya. Sementara itu Jae-rim yang kini telah meninggalkan rumah keluarga tirinya ia pun terlihat kembali mendatangi rumah sederhana peninggalan ayahnya. Karena hari yang semakin larut Jae-rim pun dengan terpaksa bermalam di rumah tersebut meskipun harus membuatnya kembali terbangun beberapa kali karena merasa kedinginan. Di keesokan harinya Jae-rim terlihat berlari terburu-buru karena pada hari itu ia terbangun kesiangan dan terlambat masuk ke kantornya. Saat berada di sana Jae-rim lalu dikejutkan dengan Chamin bersama rekan kerja yang lain terlihat sedang berlatih bela diri. Jae-rim lalu meminta maaf kepada Chamin karena sudah datang terlambat sebab sekarang ini dirinya tak tinggal lagi bersama keluarga tirinya dan pindah ke kota yang cukup jauh. Chamin yang semalam mengantarkan Jae-rim ia pun merasa terkejut bagaimana bisa ia pindah rumah dalam waktu secepat itu dan bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Mendengar hal itu Jae-rim kemudian langsung mengalihkan pembicaraan dan membahas baju yang sedang Chamin gunakan hingga membuatnya tak lagi membahasnya. Chamin lalu mengajak Jae-rim untuk ikut latihan bela diri bersama karena hal ini pasti akan sangat membantu Jae-rim dalam melawan para penjahat yang berniat untuk mencelakainya. Setelah itu Chamin lalu mengajarkan Jae-rim dan menyuruhnya untuk menyerang dan menganggapnya ini seperti penjahat yang mesum. Namun ternyata hal itu malah membuat keduanya merasa salting hingga Chamin yang tak bisa menahannya langsung mendorong Jae-rim ke arah depan.
Saat sesi latihan tersebut, mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan Du Hong dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan berduaan di tempat ini. Dengan sengaja Du Hong lalu kembali memanas-manaskan situasi dengan memberitahu jika dirinya dan Jae-rim sangat bersenang-senang saat di studionya kemarin, meskipun tidak sesuai dengan fakta. Jae-rim yang mendengar itu ia pun dibuat kebingungan dan merasa jika Du Hong sedang bermimpi. Namun berbeda dengan Chamin, ia terlihat sangat cemburu hingga membuatnya langsung berpaling melihat ke arah Jae-rim. Du Hong lalu meminta waktu kepada Jae-rim untuk berbicara empat mata sebab ia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Tanpa fikir panjang, Jae-rim langsung mengiyakan permintaan Du Hong dan berpamitan pergi kepada Chamin. Setelah mereka pergi, Chamin kemudian terus memikirkan perkataan Du Hong barusan dan membayangkan jika pada saat itu Jae-rim pasti bermesraan dengannya. Saking kesal dan cemburunya, Chamin bahkan meninju-ninju alas matras dan berkata jika dirinya sudah terlambat. Singkat cerita, setelah Jae-rim dan Du Hong berbicara, Chamin lalu kembali menghampiri Jae-rim dan berkata jika pukulannya tadi membuatnya kesakitan. Akan tetapi hal itu ternyata akal-akalan Chamin saja, karena merasa cemburu dan bertanya apa yang telah mereka bicarakan barusan. Jae-rim lalu menjawab jika Du Hong baru saja mengajaknya untuk berkencan secara terang-terangan dan memperlihatkan sikap seorang pria sejati. Chamin yang mendengar itu kembali dibuat terkejut dan memperingatkan Jae-rim untuk tetap berhati-hati menghadapi pria seperti Du Hong dan menurutnya ia sedang merencanakan sesuatu. Jae-rim kemudian membenarkan perkataan Chamin dan ia juga merasa bingung dengan sikap Du Hong yang sangat misterius. Seolah ingin memberi kode kepada Chamin, Jae-rim secara tiba-tiba kemudian bertanya kepada Chamin apakah seorang pria seperti dirinya bisa menerima wanita yang mungkin tidak memenuhi standar sosialnya. Namun pada saat itu Chamin menepis perkataan Jae-rim dan berkata jika dirinya tidak seperti itu. Saat akan mengungkapkan isi hatinya, Chamin kemudian tak berani mengatakannya hingga membuat Jae-rim merasa kesal dengan sikap Chamin yang seperti orang munafik. Merasa jika cara itu tidak berhasil untuk mengungkapkan isi hati Chamin, Jae-rim kemudian mengajak Chamin menginap di rumahnya supaya ia bisa tahu apakah Chamin menyukainya atau tidak. Chamin yang mendengar itu ia pun langsung menyetujuinya dan pada malam itu mereka pulang bersama menuju rumah Jae-rim. Sesampainya di sana, Jae-rim lalu memberitahu jika tempat ini adalah rumahnya dan kembali bertanya apakah Chamin bisa tidur di sini. Dengan bercanda, Chamin lalu menjawab jika rumah Jae-rim terlihat seperti hutan yang mana rumahnya itu akan ditinggali oleh hewan-hewan. Jae-rim meminta Chamin tetap serius dan menjawab apakah hal ini akan mengubah pendapatnya tentangnya. Chamin lalu menjawab jika tidak ada salahnya Jae-rim terlahir di keluarga miskin dan menurutnya ia sama sekali tidak peduli dengan hal semacam itu. Ia lalu mengalihkan pembicaraan dan mengajak Jae-rim untuk makan malam di luar karena ia selalu membawa peralatan berkemah di dalam mobilnya. Setelah itu keduanya lalu memasak mie instan dan mereka pun makan bersama. Jae-rim lalu memberitahu jika dulu ia sering memakan ramyeon seperti ini bersama dengan ayahnya. Chamin yang penasaran lalu balik bertanya di mana ayahnya sekarang dan kenapa Jae-rim bisa tinggal seorang diri di rumah ini. Jae-rim mengatakan jika ayahnya meninggal baru-baru ini dan selama masa kecil ia hanya tinggal berdua dengan sang ayah di rumah yang ia tempati sekarang. Lalu saat ayahnya kembali menikah ia lalu dibawa ke kota dan tinggal bersama dengan ibu tiri dan kedua putrinya. Jae-rim juga menceritakan mengenai kejadian kenapa ia tiba-tiba pergi selepas Chamin mengantarkannya, yaitu karena bertengkar hebat dengan mereka dan setelah itu ia pun memutuskan pergi. Saat kembali mengingat kejadian itu, Jae-rim kemudian meneteskan air mata karena merasa sedih dengan nasibnya yang kini tidak mempunyai siapapun. Menyadari hal itu, Chamin lalu memberi semangat kepada Jae-rim dan dengan romantisnya Chamin lalu memberikan perhatian kepada Jae-rim dan mengatakan jika Jae-rim adalah anak yang sangat manis. Jae-rim yang mendengar itu ia pun kembali merasa terharu dan tak lama setelah itu, dan kembali menelpon Chamin namun ia sama sekali tidak menghiraukannya. Di tempat berbeda kita kemudian diperlihatkan dengan Hua Jin yang pada saat itu terlihat ingin memberi pelajaran karena sudah mengkhianati kakaknya Su Jin. Nam-hun memohon kepada Hua Jin untuk berbicara dengan kepala dingin dan memberitahu jika telah terjadi kesalahpahaman. Hua Jin yang tak mau mendengar omong kosongnya ia pun langsung mendaratkan tinju mentah ke arah perut Nam-hun hingga membuatnya merasa kesakitan. Setelah itu Nam-hun kemudian meminta maaf dan menceritakan mengenai kejadian yang sebenarnya di mana Jae-rim lah yang memberitahu semua keinginan Su Jin serta keluarganya. Semua barang serta makanan yang ia berikan kemarin itu sengaja dibeli oleh Jae-rim dan ia hanya memberikan uang saja dan berperilaku seolah ia yang membelikannya. Hal itu ia lakukan demi mendapatkan restu dari ibunya supaya ia bisa segera mendapatkan hati Su Jin. Tak cukup dengan itu saja, Nam-hun bahkan kembali berusaha menjelek-jelekan Jae-rim dan memberitahu jika Jae-rim juga telah berhutang uang darinya.
Mendengar hal itu, Hua Jin kemudian menyuruh Namhun untuk menagih hutangnya kepada Jerim karena ia yakin jika Jerim pasti akan membayar semua hutangnya. Karena hari yang semakin larut, Jerim kemudian menyuruh Chamin untuk beristirahat, namun ia merasa kedinginan karena di rumah Jerim tidak mempunyai perapian. Jerim lalu menyuruh Chamin untuk mendekat karena ia akan berbagi selimut dengannya. Chamin yang tak mau melewati kesempatan itu, ia pun langsung mendekati Jerim dan berkata jika kondisi seperti ini mereka harus tidur bersama. Seketika Jerim yang mendengar itu, ia pun langsung menatap Chamin hingga membuat keduanya merasa salah tingkah. Tak lama mereka lalu mendapatkan notifikasi dari ponsel mereka jika akan terjadi badai salju pada malam ini. Pada saat itu Jerim mengajak Chamin untuk segera mencari tempat aman, akan tetapi Chamin menolak hal tersebut dan berkata jika dirinya tak mau menyerah hanya karena merasa kedinginan. Lalu saat mendengar jika Jerim tak pernah tidur sendirian dengan cuaca sedingin ini, Chamin pun seketika dibuat panik dan membayangkan jika dirinya pasti akan mati. Tak mau hal itu terjadi, Chamin langsung membatalkan rencana tersebut dan mengajak Jerim menginap di rumahnya saja. Saat berada di sana, Jerim lalu meminta kepada Chamin untuk mandi air panas karena merasa kedinginan. Terlihat jika Jerim sangat merasa senang karena akhirnya ia bisa merasakan mandi air panas yang selama ini tak pernah ia rasakan. Saat akan mematikan keran air yang sudah meluap, Jerim lalu dibuat kebingungan dan tak tahu bagaimana cara mematikannya. Segala cara telah ia lakukan dengan menepuk kedua tangan dan memerintahkan dengan suara, akan tetapi hal itu sama sekali tidak berhasil. Jerim yang merasa ketakutan kemudian meminta bantuan Chamin dan memberitahu jika ia tidak bisa mematikan keran. Saat Chamin akan mematikan keran tersebut, Jerim lalu memperhatikannya dengan serius hingga membuat Chamin menjadi salah tingkah dan kembali menatapnya dengan sangat serius. Saat akan menghindar, Chamin kemudian terpeleset hingga membuat keduanya terjatuh dan tak sengaja berciuman. Namun ternyata hal itu hanya imajinasi Chamin saja, di mana setelah itu ia kembali tersadar dan memberitahu jika bokongnya sangat sakit sekali. Setelah selesai mandi, Jerim lalu ditelepon oleh Hua Jin yang menyuruh Jerim untuk segera pulang karena ia sudah menyiapkan daging sapi kesukaannya. Terlihat jika Hua Jin dan keluarganya merasa menyesal karena sudah bersikap kasar kepada Jerim hingga membuatnya pergi. Bu Huang bahkan sama sekali tidak nafsu makan dan terus memikirkan Jerim di luaran sana yang sama sekali belum makan. Saat Hua Jin memberitahu jika ia baru saja menelpon Jerim dan menyuruhnya pulang untuk makan bersama. Setelah mendengar itu, Bu Huang akhirnya bisa merasa lega dan langsung menyiapkan daging sapi untuk diberikan kepada Jerim. Di waktu yang sama, Jerim lalu meminta maaf dan berterima kasih kepada Chamin karena sudah menemaninya. Jerim lalu berpamitan kepada Chamin dan memberitahu jika ia baru saja ditelepon oleh keluarganya untuk segera pulang dan mereka sudah menunggunya. Saat Jerim akan pergi, Chamin lalu dengan spontan menarik baju Jerim dan memintanya untuk tetap terus bersama dengannya. Jerim yang merasa terkejut kemudian bertanya apa yang telah Chamin lakukan. Dengan gugup, Chamin lalu kembali memasangkan sabuk baju mandi Jerim dan meminta maaf karena sudah membuatnya tersentak. Chamin memberitahu jika dirinya tidak bermaksud apa-apa kepada Jerim karena ia bukanlah tipe pria yang berbahaya. Jerim mengiyakan perkataan Chamin, namun ia berpikir jika Chamin adalah orang yang misterius hingga membuatnya tak mengerti dengan sikapnya. Namun terlepas dari hal itu, Jerim mengatakan jika dirinya harus segera pulang karena keluarganya sudah menunggu dan kini mereka juga sudah berbaikan. Chamin yang tak bisa melarang Jerim, ia pun mengiyakan permintaannya, namun dengan satu syarat di mana Jerim harus bersedia kembali menukar tempat tinggal karena ia ingin membuktikan jika perkataannya itu bukanlah kebohongan. Singkat cerita, Jerim pun akhirnya tiba di rumahnya dan melihat suasana rumah yang berantakan yang dipenuhi dengan botol minuman. Ia juga melihat Sujin dan Hua Jin yang mabuk berat karena sudah meminum minuman beralkohol. Bu Huang yang melihat kepulangan Jerim, ia pun langsung menghampirinya dan berkata jika kedua saudaranya telah makan terlebih dahulu dan ia sudah menyisakan daging kesukaannya di dapur. Bu Huang yang masih mengkhawatirkan Jerim kemudian bertanya kenapa ia pergi meninggalkan mereka. Jerim lalu menjawab jika alasan dirinya pergi karena berpikir jika keberadaannya itu bukan bagian dari keluarga sungguhan dari Bu Huang dan oleh karena itulah ia sengaja bersikap tak acuh dan seenaknya. Bu Huang yang mendengar itu, ia pun berusaha menasehati Jerim dengan baik dan berkata jika ia tidak peduli dengan hal itu karena mereka tetap akan menjadi keluarga. Jerim lalu meminta maaf kepada Bu Huang karena sudah bersikap kejam kepada keluarga tirinya dan ia pun berjanji akan kembali pulang dan menganggap keluarga tirinya sebagai keluarga sungguhan. Tak lama Sujin dan Hua Jin yang kembali tersadar kemudian datang menghampiri Jerim karena tahu jika Jerim sudah kembali. Jerim lalu meminta maaf atas kesalahannya kepada Sujin karena perbuatannya itu sudah membuatnya merasa sakit hati.
Jae-rim mengatakan jika dirinya sama sekali tak menduga jika Namhoon bersikap seperti itu. Soo-jin yang merasa jika itu bukan kesalahan Jae-rim, ia pun menyuruhnya untuk tidak perlu meminta maaf karena itu adalah kesalahannya sendiri. Bu Hwang merasa sangat senang karena akhirnya ketiga putrinya bisa kembali akur. Soo-jin juga meminta sang ibu untuk berhenti membahas mengenai pernikahan sebab sekarang ini dirinya merasa bahagia karena bisa membantunya. Lalu mereka pun dengan serentak mengatakan jika mereka sama sekali tidak merasa keberatan dan meminta sang ibu untuk mengandalkan mereka dan siap kapanpun untuk melayaninya. Keesokan harinya Chamin terlihat kembali menjenguk sang ayah yang sedang dirawat sambil membawakan makanan. Chamin yang tahu betul jika ayahnya sengaja berpura-pura sakit untuk mendapatkan perhatian, ia pun menawarkan sang ayah untuk memperkenalkan seorang wanita yang bisa mendampingi serta merawatnya. Namun sang ayah pada saat itu tidak setuju karena ia masih merasa trauma dengan ibunya Chamin yang sudah tega berselingkuh dengan pria lain. Ia juga kembali memperingatkan jika dirinya sudah menganggap wanita seperti batu dan menyuruh Chamin untuk tidak perlu memaksakannya. Sementara itu Du Hong terlihat kembali mendatangi Chungdam Heaven dan membawa seorang wanita bernama Lily Cho yang kemudian diperkenalkan kepada Jae-rim. Du Hong memberitahu jika ia adalah seorang pemimpin industri film dan ialah orang yang memperkenalkan Chungdam Heaven kepadanya. Setelah itu Jae-rim lalu membawa mereka masuk ke area Taman Hesse di mana pada saat itu seluruh karyawan di sana sedang menghias pohon Natal. Tak lama Chamin kemudian datang bersama Dan A dan menyuruh mereka untuk segera menyalakan lampu pohon. Pada saat itu Chamin terlihat terus memandangi ke arah Jae-rim hingga membuatnya termenung. Lalu Chamin mengambil kue keberuntungan di mana pesan kue tersebut kemudian dibacakan oleh Yongbae yang bertuliskan bahwa Chamin harus segera menikah. Setelah upacara tersebut, Dan A bersama dengan temannya Rina terlihat sedang membicarakan Jae-rim karena sudah membuatnya kesal dalam segala hal. Dan A memberitahu jika dirinya sama sekali tidak bisa melakukan apapun untuk membuat Jae-rim pergi karena ia sama sekali tidak menghiraukan peringatannya. Rina yang merasa kesal lalu memanggil Jae-rim dengan sangat kasar dan berencana untuk mempermainkannya. Setelah Jae-rim menghampirinya, Rina kemudian dengan sengaja menumpahkan minuman ke lantai dan memerintahkan Jae-rim untuk membersihkannya. Jae-rim yang merasa jika hal itu adalah tugasnya, ia pun sama sekali tidak merasa keberatan dan memintanya untuk menunggu sebentar. Sekembalinya Jae-rim dan saat ia sedang membersihkan lantai, Rina kemudian dengan sengaja membicarakan Jae-rim dan bahkan merendahkan Jae-rim yang merupakan seorang gadis miskin yang tidak tahu diri. Jae-rim yang kini tak bisa lagi menahan amarahnya, ia pun langsung melepaskan gagang sapu dan menantang Rina untuk adu mekanik. Saat akan menghajarnya, Rina langsung berlari ke arah Du Hong untuk mendapatkan perlindungan. Namun pada saat itu Du Hong balik menyalahkan perbuatan Rina dan secara mengejutkan Du Hong lalu mengungkapkan perasaan jika selama ini dirinya lah yang pertama kali yang menyukai Jae-rim. Semua orang yang mendengar itu tentu dibuat sangat terkejut tak terkecuali Chamin yang juga berada di sana. Setelah kejadian itu Jae-rim kembali menghampiri Chamin untuk meminta maaf atas kejadian barusan. Chamin yang sudah termakan api cemburu, ia pun sama sekali tidak menghiraukan Jae-rim dan pergi begitu saja meninggalkannya. Saat berada di toilet, Chamin kembali memikirkan perkataan ayahnya dan merasa jika ini adalah kutukan ayahnya sebab ia sama sekali tidak berani menyatakan perasaannya kepada Jae-rim. Lalu tiba-tiba Du Hong kemudian kembali menghampiri Chamin sambil memanas-manaskan situasi dengan berkata jika dirinya akan mengurus gadis yang selama ini Chamin permainkan. Chamin yang mendengar itu ia pun langsung meninju wajah Du Hong dan mengajaknya untuk bertarung. Jae-rim yang melihat mereka berkelahi, ia pun segera datang dan langsung menghentikan mereka bersamaan dengan Lily Cho. Singkat cerita, saat Jae-rim akan pulang, ia lalu kembali dihampiri oleh Du Hong. Jae-rim yang merasa bersalah, ia pun meminta maaf kepada Du Hong atas kejadian keributan tadi. Namun Du Hong sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu dan mengajak Jae-rim kembali datang ke studionya untuk minum bersama. Jae-rim yang sama sekali tidak merasa keberatan, ia pun langsung mengiyakannya. Sesampainya di sana Jae-rim lalu mengobrol bersama Lily Cho berduaan karena pada saat itu Du Hong sudah tertidur. Lily Cho lalu membahas terkait hubungannya bersama Chamin yang mana ia mendapatkan kabar jika beberapa waktu terakhir mereka pernah bertengkar di kantor. Jae-rim menjawab jika dirinya sama sekali tidak tahu mengenai kelanjutan hubungannya bersama Chamin karena ia adalah seorang pria yang sangat misterius. Secara mengejutkan Lily Cho kemudian meminta Jae-rim untuk terus dekat bersama dengan Chamin serta mencintainya dengan setulus hati. Di hadapan Jae-rim ia lalu berkata jujur jika dirinya ini adalah ibunya Chamin dan orang yang selama ini disebut Cinderella itu memang adalah dirinya.
Lily Cho juga menceritakan alasan ia pergi meninggalkan Chamin dan juga suaminya karena ia selalu diremehkan serta dianggap wanita miskin yang hanya pandai mencari pria kaya raya. Selama ini ia telah bertahan semampunya dan bahkan mencari pekerjaan, namun hal itu sama sekali tidak mengubah keadaan dan malah membuat mertuanya semakin menjadi-jadi dan menuduhnya sebagai penyeleweng. Jae-rim yang mendengar itu ia pun terlihat sangat terkejut dan tak menyangka jika ceritanya itu hampir mirip dengan kasus yang sedang menimpanya sekarang. Sementara itu Chamin yang sedang mabuk berat ia pun terlihat sedang berbicara sendiri dan mengungkapkan perasaannya jika ia sangat mencintai Jae-rim dan meminta maaf atas sikapnya yang membuat Jae-rim kebingungan. Keesokan harinya saat berada di rumah sakit, Sujin tak sengaja mendengar beberapa karyawan di sana yang sedang membicarakan Namhoon karena ia tidak jadi melamar seorang gadis. Tak lama ia lalu mendapatkan pesan dari Namhoon yang meminta Sujin untuk menemuinya di atap karena ada hal yang ingin ia bicarakan. Dan saat Sujin menjumpainya ia pun dibuat sangat terkejut saat melihat jika Namhoon ternyata ingin melamarnya. Sujin yang masih merasakan sakit hati dengan perbuatannya kemarin, ia pun terlihat kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Setelah menjelaskan semua masalah serta apa yang harus mereka lakukan setelah menikah nanti, Sujin pun akhirnya menerima lamaran Namhoon karena ia sudah berjanji untuk bertanggung jawab dan tidak macam-macam. Di malam itu Jae-rim lalu mengajak Chamin pergi ke sebuah restoran karena ia ingin membicarakan sesuatu hal. Namun sebelum melakukan hal tersebut Jae-rim meminta Chamin untuk mengumpulkan keberaniannya terlebih dahulu karena hal ini berkaitan dengan kebaikannya. Saat Chamin menanyakan apa maksud perkataannya mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita di mana orang tersebut adalah Lily Cho ibundanya Chamin. Jae-rim lalu menyuruh mereka untuk berbicara berdua dan ia akan menunggu di luar. Setelah Jae-rim pergi Lily Cho lalu membuka suara dan berkata jika dirinya ini adalah ibu kandungnya dan meminta maaf karena sudah meninggalkannya. Ia lalu menceritakan semua alasan kenapa ia meninggalkannya dulu ketika ia masih kecil di mana pada saat itu dirinya dipaksa pergi karena keadaan yang mengharuskannya. Chamin yang mendengar itu ia pun terlihat kesal dan menyuruh ibunya pergi karena sekarang ia tak lagi membutuhkannya. Lily Cho merasa sangat terpukul atas kejadian itu karena sebenarnya ia tak mau berpisah dengan Chamin. Ibunya juga memberitahu bahwa selama ini ia tidak pernah berselingkuh, serta penculikan yang pernah ia rasakan dulu hanya pengalihan saja supaya Chamin tak bisa bertemu dengan ibunya. Chamin yang mendengar semua cerita itu, ia pun terlihat sangat sedih bercampur kecewa karena sang ibu telah tega meninggalkan ayah serta dirinya selama ini hanya karena untuk mementingkan dirinya sendiri. Setelah mengatakan hal itu Chamin pun segera pergi meninggalkan ibunya sendirian. Chamin sangat terpukul dengan apa yang terjadi saat ini hingga membuatnya tak bisa menahan air matanya. Jae-rim yang melihat hal itu ia pun segera menghampiri Chamin dan menanyakan apa yang telah terjadi. Pada saat itu Chamin menyalahkan Jae-rim karena sudah mempertemukan dirinya dengan orang yang pernah meninggalkannya ketika ia masih kecil. Jae-rim berusaha menasehati Chamin dan berkata jika kedatangan ibunya tidak bermaksud apa-apa karena ia hanya ingin bertemu dengannya saja. Dan oleh karena itu Jae-rim meminta Chamin untuk menerima kedatangan ibunya karena bagaimanapun ia tetaplah orang tuanya. Melihat Chamin yang menangis terseduh-seduh Jae-rim pun langsung memeluk Chamin dan berusaha untuk menenangkannya dan berkata jika ibunya sangat merindukan Chamin dan bahkan sangat mencintainya. Setelah mendengar itu Chamin pun akhirnya merasa luluh dengan perkataan Jae-rim dan ia pun kembali menghampiri ibunya yang pada saat itu sedang menangis. Chamin lalu meminta sang ibu untuk melanjutkan ceritanya lagi karena hal itu bisa membuatnya merasa tenang. Singkat cerita setelah Chamin mendengarkan semua cerita ibunya ia pun kembali menghampiri Jae-rim dan memintanya untuk kembali memeluknya seperti tadi. Pada saat itu Chamin berterima kasih kepada Jae-rim karena sudah membuatnya bisa kembali dekat dengan ibunya. Sekembalinya dari sana Chamin dan Jae-rim kemudian kembali ke Chungdam Heaven sambil makan dan juga minum bersama. Chamin lalu menanyakan terkait impiannya yang ingin menjadi seorang Cinderella apakah ia sudah mengurungkan niatnya ataupun belum. Dengan bercanda Jae-rim lalu mengatakan jika dirinya memang dari awal ingin menjadi Cinderella karena ingin menikahi seorang pria kaya yang tampan. Namun setelah dipikir-pikir ia merasa tak pantas dengan hal itu karena ia merasa dirinya tidak cantik dan sejujurnya dulu ia sangat ingin menjadi seorang seniman yang diakui. Chamin yang mendengar itu ia pun menyuruh Jae-rim untuk mencoba hal tersebut selagi masih ada kesempatan. Jae-rim menjawab jika hal tersebut sudah terlambat, dan oleh karena itu ia tetap akan kembali bermimpi menjadi Cinderella meskipun dirinya tidak cantik. Chamin lalu mendekatkan wajahnya ke hadapan Jae-rim dan dengan romantisnya ia berkata bahwa Jae-rim sangat cantik di matanya. Seketika perkataan itu membuat Jae-rim merasa luluh hingga membuat pipinya memerah dan terus membayangkan Chamin.
Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu bersama, Chamin lalu mengantarkan Jae-rim pulang ke rumahnya. Tak lupa Jae-rim kemudian berterima kasih kepada Chamin karena sudah mengantarkannya. Ia juga menyuruh Chamin untuk segera pulang, akan tetapi Chamin tidak mendengarnya sebab ia ingin terus melihat Jae-rim sampai ia membukakan pintu. Terlihat jika hubungan keduanya semakin dekat dan mereka pun mulai memperlihatkan sisi keromantisan mereka, dan bahkan saat itu Jae-rim sempat mengucapkan selamat malam dan menyuruh Chamin untuk pulang dengan hati-hati. Di keesokan harinya Chamin yang sudah terbangun, ia pun terlihat terus membayangkan momen saat dirinya dipeluk oleh Jae-rim hingga membuatnya sangat bersemangat dan menari-nari seperti orang gila. Saat berada di Chungdam Heaven, keduanya pun kembali bertemu dan saling menanyakan kabar satu sama lain. Lalu tiba-tiba ada seorang bocil iseng yang menembakkan mainan pistol air dan dengan sigap Chamin langsung menghalaunya dengan payung yang ia bawa hingga membuat Jae-rim merasa terkesan. Dan di malam itu Chamin kemudian menyempatkan waktu untuk membeli hadiah serta sebuket bunga yang akan diberikan kepada Jae-rim. Namun sialnya pada saat itu ia tak sengaja bertemu dengan Dan A yang kebetulan juga lewat di sana. Dan A yang menyadari jika semua hadiah tersebut akan diberikan kepada Jae-rim kemudian langsung mengajaknya untuk berbicara empat mata. Di sana Dan A lalu menginterogasi Chamin dan mengancam jika Chamin terus mendekati Jae-rim maka dirinya tidak akan tinggal diam dan akan menyingkirkan Jae-rim beserta dengan keluarganya. Chamin yang tak mau terjadi sesuatu kepada Jae-rim, ia pun dengan terpaksa mengiyakan perkataan Dan A dan akan menuruti semua permintaannya asalkan ia tidak kembali mencelakai Jae-rim. Di keesokan harinya saat berada di Chungdam Heaven, Chamin lalu menghampiri para karyawannya dan menyuruh mereka untuk segera menyiapkan acara pernikahan dirinya bersama dengan Dan A. Jae-rim yang juga berada di tempat itu, kemudian dibuat sangat terkejut dan merasa tak percaya hingga membuat mata Jae-rim berkaca-kaca. Tak lama Du-hong lalu tiba-tiba menghampiri mereka dan langsung mengajak Jae-rim untuk ikut karena ia ingin mengobrol secara empat mata dengannya. Dan saat berada di sana Du-hong lalu berkata jika dirinya akan segera pergi ke Berlin dan mengajak Jae-rim untuk ikut bersama sebagai dalih untuk memperluas wawasan serta mencari pekerjaan yang baru. Jae-rim yang mendengar itu ia pun merasa bimbang hingga membuatnya tak bisa menjawab. Namun Du-hong akan menunggu jawaban dari Jae-rim dan memintanya untuk segera mengabarinya jika Jae-rim tertarik untuk mengambil kesempatan ini. Singkat cerita saat berada di rumah, Jae-rim terlihat menangis karena kembali mengingat perkataan Chamin yang akan segera menikahi Dan A. Tak lama setelah itu Sujin kemudian pulang ke rumah sambil membawa Namhoon dan menjelaskan jika mereka berdua sudah kembali berbaikan dan keributan kemarin itu hanya karena kesalahpahaman saja. Hua Jin yang melihat keberadaan Namhoon ia pun balik bertanya apakah pukulannya tidak cukup untuk membuatnya menyerah dan malah kembali lagi datang di hadapan keluarganya. Akan tetapi hal itu hanya gertakan Hua Jin saja, di mana setelah itu ia langsung menyuapi Namhoon dengan kimchi sebagai bentuk permintaan maaf karena sudah memukulinya kemarin. Dan setelah itu kini keberadaan Namhoon sudah diterima oleh keluarga Bu Huang dan mereka pun langsung mengajaknya untuk makan bersama. Di keesokan harinya saat berada di Chungdam Heaven, terlihat jika semua karyawan sedang menunggu di luar karena pada hari itu Chamin sengaja meliburkan mereka karena ada urusan mendadak. Para karyawannya merasa yakin jika Chamin sengaja meliburkan mereka karena sedang mengurusi pernikahannya bersama dengan Dan A. Jae-rim yang mendengar itu kemudian membuatnya merasa sangat sedih dan tak menyangka jika Chamin tega meninggalkannya. Setelah beberapa karyawan yang lain pulang, Yongbe lalu menasehati Jae-rim untuk segera menemui Chamin secara langsung sebelum ia terlambat dan menyesalinya. Meskipun awalnya Jae-rim merasa ragu namun pada akhirnya ia pun segera menjumpai Chamin di rumahnya dan berniat untuk mengungkapkan perasaan serta melarang Chamin untuk tidak menikahi Dan A. Namun pada saat itu ia dibuat terkejut karena melihat Chamin yang babak belur seperti habis berkelahi dengan seseorang. Chamin yang kini mulai menjaga jarak dengan Jae-rim, ia pun terlihat bersikap dingin dan bertanya balik apa yang sudah membuatnya datang kemari. Jae-rim beralasan jika dirinya merasa curiga kenapa Chamin meliburkan semua karyawan dan karena hal itulah ia datang untuk memastikan kepadanya secara langsung. Jae-rim yang awalnya ingin mengutarakan perasaannya ia pun tak jadi mengatakan hal tersebut dan malah memberitahu jika dirinya diminta oleh Du-hong untuk berhenti dari Chungdam Heaven dan pergi ke Berlin bersamanya. Chamin yang mendengar hal itu ia pun terlihat cemburu dan menyuruh Jae-rim untuk pergi, karena mungkin hal tersebut adalah keputusan yang terbaik, dan tentunya impian Jae-rim akan segera terwujud. Namun ternyata hal itu hanya pancingan Jae-rim saja untuk mengetahui apakah Chamin akan melarangnya dan segera membatalkan pernikahannya bersama Dan A. Jae-rim yang melihat hal itu kemudian merasa kecewa dan tak menduga jika Chamin ternyata selama ini hanya mempermainkan serta membuangnya seperti sampah.
Saat Jae-rim akan pergi, Chamin lalu kembali menarik tangan Jae-rim serta langsung menciumnya dan berkata jika dirinya memang seorang playboy. Ternyata hal tersebut sengaja dilakukan oleh Chamin karena ia ingin menyelamatkan Jae-rim dan tak mau membuatnya celaka seperti yang pernah dilakukan oleh Dan-a sebelumnya. Jae-rim yang merasa sangat tersakiti ia pun segera pergi meninggalkan Chamin hingga membuatnya tak bisa menahan air matanya. Scene kemudian kembali ke 1 hari sebelumnya di mana saat itu Chamin terlihat sedang duduk sendirian di taman sambil terus memandangi sebuah cincin yang akan diberikan kepada Jae-rim. Tak lama ada sekumpulan preman yang datang menemui Chamin dan ternyata orang tersebut adalah kelompok gangster yang dipimpin oleh ayahnya Dan-a. Kedatangannya saat itu ingin menghancurkan perusahaan Chamin karena Chamin sudah berani membuat putrinya menangis. Ayah Dan-a langsung menghajar Chamin dan memperingati jika ia akan kembali datang untuk melakukan yang lebih buruk jika Chamin tak segera menikahi putrinya. Dan karena kejadian inilah Chamin sengaja meliburkan semua karyawannya dan bersikap dingin kepada Jae-rim karena Chamin tak mau hal ini terjadi kepadanya. Di malam itu ayah Chamin yang mengetahui keributan tersebut ia pun kembali memperingatkan Chamin untuk segera menutup Chungdam Heaven jika ia masih terus saja membuat masalah. Ia juga meminta Chamin untuk menemui gadis tersebut tanpa sepeser uang pun dan membuktikan kepadanya apakah cinta itu ada. Meskipun hal ini adalah keputusan yang buruk, namun perasaan Chamin tak bisa berbohong karena ia sangat mencintai Jae-rim. Sambil memegang syal milik Jae-rim, Chamin terlihat merasa sangat membenci dirinya sendiri karena sudah membuat Jae-rim terluka. Di keesokan harinya saat Jae-rim terbangun dari tidurnya, ia pun terlihat kembali menangis karena mengingat kejadian kemarin. Tak lama ada seorang yang mengetuk pintu yang ternyata orang tersebut adalah kurir pengiriman yang ingin memberikan sebuah paket dari seseorang. Saat dibuka ternyata paket tersebut berisi gambar lukisan Cinderella yang mana gambar itu adalah karya yang dibuat Jae-rim ketika ia masih kecil yang disimpan di rumah lamanya. Jae-rim merasa jika paket ini adalah kiriman dari Chamin karena orang yang bersamanya saat di rumahnya kemarin hanya mereka berdua saja. Jae-rim lalu mendapatkan sebuah kertas yang bertuliskan kata penyemangat yang ditujukan kepada Jae-rim hingga membuatnya merasa terharu dan menangis sejadi-jadinya. Tak lama setelah itu Yongbae lalu menelpon Jae-rim dan mengabarkan kabar buruk jika perusahaan Chungdam Heaven telah bangkrut karena Chamin telah diusir oleh ayahnya akibat membatalkan pernikahannya bersama Dan-a. Dan setelah mengabari hal itu Yongbae pun langsung mematikan telepon dan mengajak Jae-rim bertemu langsung guna kembali membahas permasalahan ini. Jae-rim yang mendapatkan kabar itu ia pun terlihat khawatir dan merasa kasihan dengan kondisi Chamin. Di malam itu Jae-rim kembali mendatangi Du-hong untuk membatalkan tawaran yang Du-hong berikan kemarin dan berterima kasih sudah mempercayainya. Jae-rim beralasan kenapa ia tidak ikut ke Berlin karena Jae-rim sudah mempunyai perasaan kepada pria lain yaitu Moon Chamin. Du-hong yang mendengar hal itu ia pun terlihat berusaha meyakinkan Jae-rim akan tetapi Jae-rim tetap pada pendiriannya yaitu menuruti kata hatinya. Sepulangnya dari sana Jae-rim terlihat kembali membuka laptopnya untuk mencari peluang menjadi seorang seniman online. Saat akan melukis untuk membuat portofolio, tiba-tiba bayangan Chamin muncul di hadapan Jae-rim hingga membuatnya kaget dan segera kabur dari kamarnya. Akan tetapi bayangan tersebut terus menghantui Jae-rim dan mengikutinya kemanapun sampai keesokan harinya. Singkat cerita saat berada di Chungdam Heaven, Jae-rim dibuat terkejut saat melihat tempat itu yang sudah hancur berantakan. Tiba-tiba dari balik rerumputan Jae-rim lalu mendengar seseorang yang sedang bersembunyi, tanpa memberi peringatan Jae-rim pun langsung memukulnya dengan cukup keras. Ternyata orang tersebut adalah Chamin yang sedang mencari cincin pernikahannya yang terjatuh. Tanpa basa-basi Jae-rim yang kini sudah mengetahui jika Chamin tidak lagi menjadi CEO, ia pun langsung menyatakan perasaannya kepada Chamin dan mengajaknya untuk hidup bersama dari nol. Chamin lalu menjawab jika sekarang ia tidak mempunyai apapun dan balik bertanya kepada Jae-rim apakah ia tidak merasa menyesal dengan keputusannya itu. Jae-rim mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyesal dengan keputusannya sebab berkat bantuan Chamin Jae-rim bisa melihat dirinya sendiri dengan cara yang baru hingga membuatnya bisa menghargai dirinya sendiri. Dan alasan ia ingin menikahi Chamin yaitu karena ingin selalu berada dekat dengannya. Chamin yang mendengar itu kemudian merasa terharu dan berkata bahwa semenjak awal mereka bertemu ia sudah mencintainya dan sama sekali tidak memandangi latar belakangnya. Meskipun sekarang mereka tidak mempunyai apapun ia berjanji akan berusaha hidup bersama dan mencintai Jae-rim dengan sepenuh hati. Kemudian Chamin lalu memberikan cincin yang sempat hilang karena kejadian kemarin. Chamin memberitahu jika hari ini ia ingin melamar Jae-rim dan mengajaknya untuk menikah.
Setelah itu Chamin bersama Jae-rim kemudian pulang ke rumah keluarga tiri Jae-rim dan di hadapan keluarganya Jae-rim lalu memperkenalkan Chamin sebagai pacarnya. Sang ibu yang melihat hal itu ia pun terlihat sangat terkejut dan tak menyangka jika Jae-rim bisa mendapatkan pacar yang sangat tampan serta hebat sepertinya. Jae-rim lalu meminta kepada sang ibu untuk mengizinkan Chamin bermalam di rumah mereka. Bu Huang yang mengerti kemudian langsung pamit bersama kedua putrinya dan memberi kode kepada Jae-rim untuk mengajak Chamin tidur bersama. Kemudian Jae-rim langsung mempersiapkan kasur dan juga bantal agar Chamin bisa segera tidur dengan nyaman. Saat Jae-rim akan pergi Chamin lalu kembali menarik tangan Jae-rim dan meminta Jae-rim untuk tidak pergi karena ia ingin menghabiskan waktu bersama. Di keesokan harinya Hua Jin terlihat menyiapkan sarapan untuk mereka semua yang mana hal itu membuat Chamin merasa sangat senang karena jamuan makanan tersebut adalah makanan favoritnya. Dengan lahap Chamin langsung memakan makanan itu hingga membuat Bu Huang merasa keheranan. Singkat cerita Chamin lalu kembali mendatangi ayahnya di rumah sakit untuk memberitahu terkait perkataannya kemarin yang mengatakan jika cinta itu tidak ada. Chamin memberitahu jika kini dirinya sudah mendapatkan cinta dari seorang wanita tanpa melibatkan jabatan serta kekuasaan yang selama ini ia miliki. Semua hal itu dirinya dapatkan karena sang ayah telah merawatnya dengan baik serta memberikan cinta sebagai seorang ayah. Ayahnya yang mendengar itu langsung membantah perkataan Chamin jika hal itu sama sekali tidak ada hubungannya. Chamin yang merasa jika kini ia telah diusir serta tidak mendapatkan harta apapun ia merasa bersyukur karena ia masih memiliki ketampanan sebagai modal awal untuk mendapatkan cinta. Lalu saat akan pergi Chamin kemudian memberitahu jika alasan kedatangannya ini yaitu untuk kembali menyatukan dirinya bersama dengan ibunya. Namun hal itu ditolak secara mentah-mentah oleh si ayah dan berkata jika dirinya tak mau kembali menyatu dengan wanita selicik ibunya Chamin. Merasa jika ayahnya masih terus bersikap keras kepala Chamin pun menyuruh sang ayah untuk hidup seperti yang ia mau karena itu adalah keputusannya. Setelah Chamin pergi Lily Cho kemudian masuk ke ruangannya dan memeluk ayah Chamin dengan penuh rasa cinta. Di sisi lain kita lalu diperlihatkan dengan Dan A yang kini mulai mendatangi pavilium impian seperti apa yang sebelumnya dirinya sarankan kepada Jae-rim. Dan A meminta kepada Lady Hu untuk mewujudkan impiannya dan mencari seorang pria tampan yang setia dan tidak akan menyakitinya lagi. Akan tetapi Lady Hu menolak untuk mewujudkan permintaannya itu karena sekarang ia tak bisa lagi mewujudkan hal tersebut dan meminta Dan A untuk pasrah dengan takdirnya. Di waktu yang sama Chamin lalu kembali dihubungi oleh ayahnya dan meminta Chamin untuk kembali kepadanya serta mengurus bisnis klub yang sebelumnya ia kelola. Awalnya Chamin menolak hal itu secara mentah-mentah karena sang ayah masih terus pada pendiriannya. Namun ketika mendengar suara sang ibu untuk menyuruhnya pulang Chamin pun akhirnya setuju. Di waktu yang sama Jae-rim juga mendapatkan kabar bahagia di mana pada saat itu ada seorang pria yang tertarik dengan gambar lukisan Jae-rim dan mengajaknya untuk membahas kerjasama. Jae-rim yang merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Ia pun langsung menyetujui tawaran tersebut dan merasa tak menyangka jika kini impiannya untuk menjadi seorang seniman akhirnya dapat segera terwujud. Sementara itu, Chamin terlihat sedang memegang sebuah bunga untuk diberikan kepada Jae-rim. Setelah beberapa menit menunggu Jae-rim akhirnya tiba dan langsung memeluk Chamin dengan perasaan yang sangat bahagia karena kini ia sudah menemukan pria seperti apa yang diharapkan oleh mendiang ayahnya. Singkat cerita 6 bulan pun akhirnya berlalu dan terlihat jika pada saat itu usia kandungan Ibu Huang sudah memasuki bulan ke-9 dan kini ia pun bersiap untuk melahirkan. Setelah berjuang dan berusaha untuk mengeluarkan bayinya ia pun akhirnya berhasil melahirkan dengan selamat dan kembali melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan. Ketiga putrinya saat itu merasa sangat senang serta terharu karena sebab kebahagiaan mereka kini mulai terasa lengkap. Singkat cerita Jae-rim dan Chamin yang kini sudah resmi menikah, mereka pun terlihat sudah tinggal bersama. Jae-rim yang kini sudah menjadi ilustrator ia pun terlihat sedang sibuk membuat lukisan karena sekarang ia sudah menjalankan kontrak dengan perusahaan ternama. Chamin pada saat itu ikut datang menghampiri Jae-rim dan dengan romantisnya ia pun memberikan perhatian dan memijat kaki Jae-rim karena tahu jika istrinya itu pasti merasa lelah. Kemudian Chamin langsung membawa Jae-rim ke tempat tidur dan mereka pun kembali melanjutkan kebersamaannya. Di keesokan harinya saat berada di Chungdam Heaven, pihak dari pembuat kontrak dengan Jae-rim merasa sangat puas dengan hasil video pendek berisi lukisan yang dibuat oleh Jae-rim. Du Hong yang juga berada di sana ia pun ikut merasa senang dan bangga atas pencapaian yang Jae-rim lakukan.
Chamin juga ikut hadir di tengah mereka dan berkata jika keberhasilan Jairim itu berkat dirinya yang selalu memijat kaki istrinya saat ia merasa lelah. Namun terlepas dengan konflik yang sebelumnya, mereka pun kini mulai bisa menerima situasi yang damai dan saling bekerja sama satu sama lain demi kepentingan mereka masing-masing.